You hear but you don't listen. Iya. Nah berbeda. Kebanyakan orang tuh cuman mau hearing aja. Pas ditanya tadi, oh ya, lu ngomong apa ya? Nah ada itu peribahasanya itu bro. Apa Masuk tuh? kuping kiri, keluar kuping Wah, kanan. Nah itu bener kan berarti. Betul. Kalau Itu gue dia. masuk kuping kiri, masuk angin bro. Hai Dozers, back again. Kita akan masuk ke buku-buku yang gue dari kemarin pas ngebaca rekomendasi dari Mario tuh senyum-senyum sendiri. Bagus-bagus banget. Kemarin kan gitu. kita kan ada bahas ya, which is Iya, kayak iya. buku-buku apa aja yang kita mesti baca gitu kan ya. Yes, itu dia makanya welcome to Those Creative Channel. Iya. Dan kita kali ini temanya tuh Books of Books. Leadership. Betul. Ah, gila. Tapi selain leadership, tapi books juga yang I think is good for you guys to read juga ya. Karena kalau gue sempat baca, ini yang gue ketampar, mungkin kalau dari sisi gue mulai sedikit ya Bro Jun ya. Iya. Jadi sebelum gue mulai berkarir banget ya, jadi gue tuh punya temen-temen tuh boleh bilang yang lebih banyak, lebih sukses dari gue. Right. Dan gue sempet ya, masa dia datang ke kantor mereka dan ya duduk lah ya, misalkan ini orang kok bisa ya, sebenarnya kan kuliah kan bareng gitu kan ya, kita seumur ya kan, kok bisa lebih cepet banget gitu loh ya, misalkan karir mereka, cara mereka bisa usaha tuh lebih cepet dari gue tuh penasaran sih, like how, apakah emang ya dimodalin orang tua atau bagaimana, biarpun dimodalin orang tua pun, gitu ya. iya punya privilege ya, misalkan kayak ya maksudnya lebih cepet lah ya, lu punya sebuah kapital yang lebih cepet, tapi apakah itu semuanya selalu menjadi musti dari orang tua gitu kan? Apakah emang juga anaknya ini emang pinter juga ya kan? Dan gue sempet bergaul sama nih orang nih, maksudnya dia dari temen kuliah sampai ke Indonesia, gue balik, kita telepon-teleponan lagi, dan gue sering main ke rumahnya dia. Dan ketika di rumah dia itu, gue liat gila men, banyak banget ya bukunya ya gitu kan. Dia tuh punya satu ruang kayak home office, dan itu tuh shelfnya tuh buku semuanya gitu. Ada satu seksi bahkan buku lawyer gitu, buku tau gak ya, buku kayak apa hukum gitu kan ya. Lu ngapain sih baca-baca begini nih? Kalau itu mah keren aja katanya. Biar kelihatan pintar gitu. Tapi dia lawyer apa bukan? Bukan, dia pengusaha. Dia tuh sebenarnya graphic designer juga seperti kayak gua. Oh, oke. Sama, cuman ya kita juga sama ke graphic design, cuma bukan di satu sekolahan, tapi kita seumur, dia di sekolahannya satu lagi lah. Oke. Di Amerika. So pas gue ke rumah dia, gue liatin buku, gue bilang, lu udah baca semua? Iya bro, gue udah mulai mesti baca gini. Terus di hati gue langsung matilah gue, ya kan. Umur berapa tuh? Itu gue umur sekitar 24, 25an. Oke. Itu kan, misalnya gue bukan orang yang suka baca buku. Anyway, buku tuh buat gue tuh kayak kryptonite. Iya. Kayak Superman sama kryptonite ya. Gue tuh langsung kalau lihat buku tuh, anti banget ya. Gue maksudnya ya, I'm not an A student. Ya kan, dari gue ya kuliah pun juga kayak lulus aja ya. Gue bukan orangnya kayak ya A student gimana segala macamnya. Jadi ketika gue ketemu teman gue gini, dia bilang begini bro, banyak orang kalau misalkan mau jadi maling, yang dicolong rata-rata adalah perhiasan dan barang-barang mewah. Tapi sebenarnya itu maling kalau misalkan dia mau mampu bisa menjadi orang yang sukses. Yang semesti dicolong tuh bukan perhiasannya, bukan TV mewahnya, bukan mobil mewahnya, tapi adalah buku-buku dibaca sama pemilik rumah itu. Right? Kenapa? Karena pemilik rumah itu bisa kehilangan sedikit hari ini, tapi dia bisa membeli semua kembali lagi dengan waktu di masa depannya dan mungkin lebih lagi. Yang rahasianya itu yang gak dicolong bro. Resep jadi orang sukses itu gak dicolong bro. Dan itu terletak di dalam buku-buku. Itu terletak di dalam knowledge di buku-buku itu. Betul banget. So ini sih sebenarnya ya, gue pengen buka ya hari ini ya, dengan kata-kata ini yang gue langsung kayak, wow, gue gak pernah kepikiran ke sana ya bro. Gue gila, ini sangat philosophical banget, sangat ya apa ilham banget ya buat gue. Gue langsung kayak pak gitu, kayak ketampar, kayak lu sih males sih baca buku. Right? Dan gue tanya dia, bro kalau baca buku yang mana yang oke nih bro, kan banyak banget nih, gue mulai dari mana? Lu tahu gak Robert Kiyosaki gak? Apa itu? Gue kan ini apa motornya merek motor Kawasaki gitu. Robert Kiyosaki gitu. Gue pikir nggak tahu bro. Nih lu baca baca itu bukunya. Nah buku judulnya namanya Rich Dad Poor Dad. Kalau di bahasa Indonesia adalah Bapak yang kaya, Bapak yang miskin. Right? Dari Robert Kiyosaki. Oke. Nah itu buku gue umur 24, itu buku yang gue
lunasin lah ya. Gue baca, dan gue baca buku itu hampir 2 kali lebih lah. Gitu. Karena ya awalnya cuma scan through, di 2 bener-bener gue menyimak menyimak banget di dalam buku apa isi kontennya, dan itu sebenarnya merubah cara pikir gue sih. Seperti itu loh. Wih, jangan bengong bro. Gue lagi mikirin ininya. Jadi kalau misalkan lo dapet philosophical itu, berarti kan lo sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk belajar. Nggak ada sebenarnya. sih. Nggak ada. Yang bikin gue bengong tuh, gue sekarang sih baca. Cuman kan gue bukan yang baca untuk kayak si Robert Kiyosaki gitu-gitu ya. Gue baca yang lain gitu. Lu baca apa? Novel? Enggak. Gue baca ya bisnis, tapi yang ada related sama Christian juga gitu. Kayak gitu-gitulah. Apa di Purpose Driven Life? Gue lupa ini yang nulis siapa. Ini yang lagi gue baca gitu. Itu buku kecil sih gitu. Cuman menariknya adalah Rich Dad Poor Dad gitu. Jadi gue nggak tahu isi bukunya. Cuman gue lagi ngebayangin apakah isi bukunya seperti apa yang gue pikirin gitu. Oke. Jadi lu pengen tahu nih isi bukunya kurang lebih seperti apa? But wait, nanti lo jangan kasih itu bocoran ke gue, karena gue langsung kayaknya gue pengen beli gitu. Maksudnya gue pengen baca sendiri gitu. Oh yes, itu buku basically sold millions of copies bro around the world. Iya. Basically itu semua negara itu boleh bilang kayak salah satu buku yang as a must to read ya. Gue kasih anak gue semuanya. Baca. Ya, I don't think they finish it, but ya semoga ya itu udah namanya juga awal anak-anak. deh. Iya, biarpun ini investment awal lah. Anakku kan udah SMA nih. Jadi buat investment awal tuh di pikiran kita sih. Iya, setuju. Karena abang gue juga sering baca tuh. Ya mungkin thank you banget tadi kata-kata pembukanya. Ya itu juga nggak ada kata terlambat buat dozers ya, untuk mencuri knowledge dari sebuah buku. Betul. Gitu ya. Nah, buat hari ini aja adalah kita ingin membahas the 5 books of leadership dari Mario Utama. Oke, disclaimer dulu ya, dari Mario Utama. Yes. Tapi gue yakin itu knowledge-nya orang-orang juga pasti banyak yang mungkin tahu. udah banyak yang tahu ya. Tapi ya ini kita refreshment aja. Betul. Karena aku rasa dengan sekarang aja nih di kantor gue, kalau gue tanya udah pernah baca nggak buku ini? Hampir 90% nggak pernah baca buku ini. Gue pas lo share bukan 5 ini loh, ada berapa belas buku yang Mario share. Jujur gue nggak ada yang pernah baca. Really? Sebenarnya ya karena mungkin buku ini cukup terkenal bro. Kalau lu ke toko buku, kebanyakan rata-rata dipajang di depan. Bestseller gitu. Udah bestseller abis-abisan sih. Basically ada berapa perusahaan pun memaksa untuk mereka untuk baca buku ini. Dipaksa sama corporation, sama perusahaan-perusahaan besar. Dipaksa. Karena ini memang udah kayak bahan materi untuk dasar ya ketika lu mau masuk ke dunia kerja atau dunia usaha ya. It's a good book sih. Mau tahu bukunya mana? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kita akan bahas yang lo sempat share pertama di episode ini adalah The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Betul. Itu buku Kenapa yang menurut buku gua nomor 1 dulu. Karena sebelum lu melakukan apapun di dalam bisnis, yang lu mesti punya adalah sebuah mindset. Nah, mindset di mana tuh lu tuh mesti siap secara diri sendiri. Oke. Di dalam buku ini memang ada 7 poin ya. Sebenarnya buku ini ada satu versi lagi yang baru. Cuma kalau menurut gua baca ini dulu. Dia ada yang satu lagi yang lebih baru adalah The 8 Habits. Seperti itu. Of effective people. Oh, ada lagi 8 nih. Habits. Ya, itu yang lebih baru. Berkembang. Nah, 8-nya itu adalah sebenarnya ada tambahannya. Nanti gue jelasin. Nah, di dalam buku ini, di dalam 7 Habits ini ada 7 poin yang besar. Poin pertama adalah be proactive. Jadi apa sih proaktif ini, kita sekilas saja ya. Kebanyakan orang tuh ketika kita menghadapi sebuah masalah, kebanyakan mereka tuh lebih cenderungnya reaktif daripada proaktif. What's the difference? Reaktif itu adalah di mana yang lu tidak punya kendali. Proaktif adalah lu yang punya kendali. Contoh segini bro, lu lagi jalan naik motor dari sini dari poinnya ke poin B. Hujan bro. Itu proaktif atau reaktif? Kalau proaktif bagaimana, kalau reaktif seperti apa? Reaktif biasanya minggir di jalan. Enggak, kalau reaktif pasti lu menyalahkan orang lain. Waduh, hujan sial lah gini gitu. You blame anything. You blame other people. Ya kan, you blame, gara-gara bos gue nih, gue hujan-hujan gue sakit nih. Reaktif. Nah, itu yang reaktif. Proaktif adalah di mana lu punya kendali. Right? Andai kata
Ya andai kata kalau misal lu dari poin A ke poin B hujan, ya lu kan boleh kan gak naik motor. Lu bisa ada pilihan dong, proaktifnya lu bisa naik Grab, yang naik mobil. Sehingga lu gak sakit kehujanan, atau lu nyetir mobil, pinjam mobil, whatever ya. Iya, iya. Atau lu Jas bisa hujan tunda nggak, gitu, atau ya, kayak ya, jas kayak hujan, gitu. atau lu tunda apa kapan yang tidak merugikan. Kan berarti kan ada solusi-solusi yang lu punya kendali terhadap apa yang lu lakukan. Dan lo bertanggung jawab atas apa yang lo lakukan. Betul. Nah itu proaktif. Jadi proaktif itu adalah bagaimana kita punya sebuah mentalitas tuh, kita memikirkan sebuah solusi daripada kita reaktif. Yes. Reaktif itu ketika kita menjadi reaktif itu juga tidak menolong. Lu cuma hanya nge-blame orang. Ya selalu kan bukan salah gua, salah orang lain. Iya. Iya. Right. Nah, lu nggak akan bertumbuh. Gitu. Nah, itu poin satunya tuh. Oke. Yang kedua adalah begin with the end in mind. Betul. Nah, itu begin in the end of mind. Kalau di buku ini dibilang kita hidup tuh sangat pendek. Ya, dari kita lahir sampai kita nanti selesai usia. Sangat pendek. Sebenarnya tahu nggak seberapa panjang hidup kita? Seberapa panjang? Dalam apa nih? Dalam hidup kita. Hidup kita cuma dinilai sebagai satu garis di tengah-tengah. Perhatiin nggak? Oh, oke. Ya. Oke, oke. Lu lahir 1980, garis sampai ya gua nggak tahu lah ya. Ya itu kan dari Tuhan ya. Iya. Hidup kita cuma di garis itu doang, bro. Betul, betul. Lu mau seberapa pun ya, mau hidup lu pendek, hidup lu panjang, garis kita sama. Nggak bilang, oh lu hidup 70 tahun, garis lu lebih panjang. Lu hidup cuma 3 tahun, garis lu lebih pendek. Hidup kita di dalam garis itu. So basically, urologi lu apa? Yang lu mau ditinggal, ketika lu mau ninggalkan pesan ke dalam orang-orang yang dekat kepada lu. Seperti apa sih? Apakah nanti seandainya kata kita kayak gue udah nggak ada nih. Ketika gue di funeral, di rumah duka, ada yang datang gak sih? Siapa yang mau datang? Lo akan diingat sebagai siapa sih? Siapa ya? Mario tuh siapa? Junior tuh siapa? Glenn siapa? Apakah iya tuh si brengsek tuh, ya kan? Nah, diingat aja jadi seorang si brengsek kan nggak enak ya. Iya, Lu udah mati aja, lu masih kayak si brengsek akhirnya mati. Masih negatif gitu. Waduh, itu kan sedih ya. Kalau lu kayak gitu, urologi lu tuh seperti apa sih? Right? Jadi di sini adalah start the end of mind to define your goals dulu. Lu mau jadi siapa sih? Right? Misalnya banyak kan kita nggak punya pilihan untuk lahir di mana. Tapi kita punya pilihan untuk bagaimana kita menyelesaikan usia kita. Ya, either lu mau jadi miliarder, either lu mau jadi seorang agamawan, atau lu mau jadi olahragawan kayak apa. Apapun. What do you want to be recognized for? Ini kalau gue kan sama, gue nggak bakal nih terkenal sebagai persaingnya Ronaldo gitu kan, kayaknya mustahil gitu kan ya. Gue mesti lewatin Messi dan yang lain-lain. Ya kan nggak bakal lah. Ya mungkin di usia gue apalagi kayak gini, gue nggak bakal bisa kekejar. Dan sebenarnya lu udah sebelum membaca buku ini lu ada mindset itu nggak di belakang? Sebenarnya mungkin pernah kepikir, cuma nggak sedalam ini. Ini kayak boleh bilang lu dikilik lagi. Oh iya juga ya. Iya kan? Ya sekarang lu sekolah susah-susah. Semua orang mau ada target kuliah, mau target begini. But what is your end goal? End goal lu apa? Gitu loh. Kebanyakan ya, orang melarikan diri pada gini. Itu bukan menasib gua. Itu menasib orang lain. Oh itu mah gua nggak bakal. Gitu kan? Itu reaktif. Itu reaktif. Nah itu cuma pelarian doang. Lu cuma lari dari kenyataan yang lu sebenarnya nggak kecapai. Halu ya itu. Ya sebenarnya orang-orang yang gagal selalu ngomong gitu. Nggak apa-apa, dia mah kaya, nasib dia bagus. It could be you, but you didn't want it. Seperti itu loh. Nah mindset itu mesti ada. Kalau kita selalu rasa nggak bakal kecapai, yang tadi kemarin gue sempat bilang ya, yang podcast minggu lalu ya. Kalau lu selalu taruh titik di belakang otak kita, ya kita selalu stop di situ. Iya. Ya kan, kita selalu ada sebuah periode di belakang pemikiran kita. Iya, lu membatasi itu berarti ya. Nah, periode ini mesti jauhin lagi. Be the end in mind itu adalah lu mesti create goal lu di mana. Dan bagaimana misi lu ke sana. Iya. Seperti itu loh. Itu iya, mungkin ini bisa dibilang part of vision juga ya, ke depan lu sebenarnya ngelihat. Betul. Kebanyakan orang nggak banyak visionnya. Kebanyakan orang ya live day by day. Ya, and the end of the time, kalau orang kayak misalnya Tuhan tiba-tiba cabut nyawa kita nggak tahu kapan, ya udah that's it, time's out, game over, ya kan.
gitu loh. Nah, lu dikenal sebagai apa? Iya. Oh, itu orang utang belum bayar gitu kan. Oh, tuh si itu tuh main cewek, nggak ada whatever lah. Ya kan itu negatif semua, atau wah ini orang sudah menolong orang banyak. Ini sudah menjadi berkat kepada banyak orang. Right? Ini orang yang baik, ini orang yang pinter. Ya kan selalu diingat gitu loh. Itu juga akan legacy ke anak-anak kita loh. Iya. Right? Ya kan kamu juga sebagai bapak, lu mau jadi diingat ya sebagai apa? Oh, tuh si bapak pelit banget. Ya kan? Atau wah ini papa yang sayang, paling saya sayang. Tapi bukan bohong loh. Bukan karena diremati baru ngomong. Dan di acara ngomong doang abis itu lupa. Iya. Gak ada sebuah memori di dalam hidupnya. Betul. Manusia itu perlu memori. Ya kan? Ya sekarang lu lihat sejarah. Right? Kita masih ada buku sejarah segala macam. Ya itu basically memori yang dimana ya orang itu pernah melakukan sebuah sukses ya. Sebuah yang mengaruhi dunia ya. Kayak Steve Jobs lah ya. Iya, Ya kan? iya. Sampai sekarang orang tetap wah Steve Jobs. Biarpun sekarang udah Tim Cook ya kan. Udah berapa puluh, udah 10 Siapa dia? tahun lebih ya. Udah 10 Iya. tahun lebih loh Tim Cook Gak kan. berasa. Ya, udah gak berasa kan. Ya kan. Dan seperti itulah. Who do you want to be remembered? Ya mungkin di ininya di Dozers mungkin di bahasa Indonesia itu mulai dengan tujuan akhir. Dengan begitu lo akan punya misi di dalam dan tujuan hidup lo. Betul. Gitu Karena lu sudah punya misi, baru lu tahu apa bro. Ini poin ke-3. 3 ya. Dan Ya ini kan? Lu tadi mesti punya misi. gue langsung pengen buka dengan ini karena gue setuju yang ketiga, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah dahulukan yang utama. Jadi harus Yang utama. Gue banyak bro, lobby utama, ruangan utama. utamakan selamat. Itu punya gue semua bro, yang semua utama bro. Ternyata itu kan. Ya, banyak di kantor-kantor, ruangan VIP utama. Nah, itu ruangan gue bro. Gitu. Oke, Mulai yang ketiga jokes ini bapak-bapak bro. dan tadi ternyata relate ya, maksudnya dengan tujuan akhir itu, dan you have to put first Priority-nya lo. priority. Ya kan, basically kalau lu nggak punya goal, sekarang kayak sekarang hari ini, kalau kita jalan-jalan naik mobil nggak punya titik tujuan, Iya, mau ngapain? lu mau ngapain? Cuma muter-muter bundaran HI, Iya. habis-habisin Sama sih bensin. pikirannya. Ya karena kita kan Iya, karena telepati bro. Ya kan cuma muter-muter begitu doang ya. Gak ada tujuan hidup. Tahu-taunya tiba-tiba lu ketilang, dia sit mobil nggak ada, bensin nggak ada, dan lu blame. Iya sih gara-gara negara, gara-gara pemerintah, gara-gara whatever yang bikin lu rasanya nggak berjalan. Iya. Ya lu mesti punya goal. So once you have the goal, ya put first things first, prioritize. Nah kebanyakan orang lupa prioritasnya bro. Nah, itu gimana bro? Maksudnya kan dari proaktif, terus lo udah set the goals ya. Terus abis itu prioritas bagaimana nih? Apa prioritasnya? Prioritas banyak kan? banget yang perlu lu pikirin. Oke. Pertama prioritas hidup dulu. Yang paling penting di dalam hidup lu tuh apa? Lu ngejar apa? Ada orang bilang, oh gue ngejar uang. Kebanyakan orang ngejar uang, keluarganya nggak bagus. Kebanyakan orang yang keluarganya bagus, uangnya nggak ada. Right? Ada yang kejar ketuhanan, tapi uang dan keluarganya juga nggak benar. Iya. Right? Nah semuanya mesti kita pikir. Nah, kesehatan juga mesti kita pikir. Jangan cuma mau cari uang, keluarga ditelantari, tadi agama ditelantari, teman juga ditelantari. Iya. Ya basically lu dapat uang gak punya temen. Right? Nah itulah, ini semua mesti balance sih. Prioritas itu penting. Oke. Karena kalau lu prioritas itu kalau harus gua, balance, semuanya di atas nah, atau? kalau gua, my first priority is family. Iya sama. Di dalam perusahaan ini, di dalam perusahaan gua selalu family. Oke. Ya tapi jangan sampai prioritas family ini jadi bahan bohongan. Oh iya Right? pasti. Banyak orang karena Pak Mario family mah first nih. Keluarga gua ada problem nih. Pasti diampunin. Pasti dikasih dikasih tuh. Iya. Dikasih ke flexibility lah, kelenturan ya. Tapi jangan selalu diperguna salah juga nih. Right? Again prinsip yang di atas loh. Gitu loh. Jadi prioritas kalau menurut gua family first. Oke. Gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngomong ya mungkin ya God first, family, Iya, tapi pasti itulah. ya for me ya kita kan nggak ngomongin agamanya. Iya. Jadi family is first. Gitu loh. Kedua adalah my team. Ketiga baru kita ngomongin tentang ya whatever the businessnya. Gitu loh. I see. Karena kalau lu nggak punya family, karena sama gini bro, ketika gue ketemu orang, apalagi kita mau kerja bareng sama orang ya, yang gue lihat pertama dulu adalah priority gue. Ini kalau ini ngomong tentang live dulu nih, yang gue lihat orangnya dulu bro. Oke.
gitu loh. Yang gue akan tanya adalah, Pak, gimana Pak hubungan sama keluarga, sama istri? Ada jalan-jalan kemana? Kalau he's not a family man, he pretty much usually nggak pegang banyak komitmen, gitu loh. Pasti. I don't know, nggak pasti sih. Ya. Gue cuma lihat di situ aja ya, maksudnya yang if you can take care of your family well, you have that leadership, gitu nggak sih? Iya. Ya, in your family yang sebenarnya that leadership juga bisa reflect ke dalam ya apa yang lu kerjain sih, gitu loh. I Kalau see. menurut gue sih gitu, jadi family first, ya keluarga ya, my parents, my kids, my wife, and then my friends. Ya walaupun di bawahnya kan pasti ada misi-misi tertentu ya Betul, di dalam setiap priority gitu Betul. ya. Tapi dengan begitu lu bisa apa ya? Lu punya prinsip matrix di dalam waktunya juga Betul. Ya. Dan mana prioritinya Betul, tuh bisa dibagi-bagi gitu ya. Betul, Oke. priority. Atau kalau misalkan lu punya misi tapi priority lu adalah main game tiap hari, lu mana bisa sukses, Iya. gitu kan? Ya kecuali lu mau jadi gamer. Walaupun ada e-sport gitu sekarang. Iya ya, kan. ya, oke, Tapi oke. kan ada orang kan gitu kan, aduh males lah, nanti procrastinate, ya Kan kan? nanti itu cuman ada di Indo ya. Ya betul, ya procrastinate sih. Iya. Nah itu lu akan menunda. Jadi prioritasnya banyak macam nih, dari hidup, dari kantor, atau juga ada prioritas. Yang mana yang mesti dikerjain dulu, Iya. right? Karena I don't believe in multitasking. Orang bilang, oh gue bisa multitasking. Ya buat gue enggak. Ya ini disclaimer, mungkin gue bukan tipe orang yang multitasking. Iya. Prinsip gue kayak boxing, right? Tahu nggak kenapa orang boxing badannya gede-gede? Ya itu, you focus on one opponent at a time. Gue nggak percaya kayak Bruce Lee yang lu bisa tendang 7 orang, 10 orang sekali dikeroyokin ya. Yeah. Nggak tahu ya kalau kalian ya bisa martial art nggak ya. Ya for you, kalau buat gue sih ya one by one, gitu loh. Dok, jatuh, yuk find another object, dok, jatuh, ya one by one. Gitu. In the end of the day, menurut gue tuh lebih fokus Dan optimal. optimal. Oke. Jadi lu nggak ada multitasking banyak yang lu kerjain, tapi semuanya nggak semuanya average gitu loh keluarnya. Dan ini berkaitan dengan tema yang keempat, bro. Habit yang keempat, Betul. yaitu think win-win. Yes. Ya. Ya win-win temen gue. Nama temen gue win-win. Nggak jualan rumah kan tapi dia. Iya. Ya seek the Kan mutual dijual ya. win-win nomor. Betul. Seek the mutual benefit of relationship ya. Apalagi lu mau usaha, lu ngomong sama orang, ya jangan selalu mau menang sendiri. Gitu. Seek the benefit In relationship. in relationship. Ya betul. Oke. In all relationship lah. Gitu kan. Lu ketika mau, jangan, kalau menurut gue sih, jangan jadi orang yang selfish ya. Iya, ini melepas ego nih ya. Ya jangan istilahnya mau menang sendiri, itulah win-win itu berarti kan ya lu menang gue menang nih. Iya. Ya, jangan sampai istilahnya gue menang lu kalah. Iya, mutual benefits Ya, ya. mutual benefit lah bro. Ya kan sekarang ya namanya kita kerja bareng, kita temen bareng, jangan mau main pedal dibayarin orang terus, ya kan, gitu loh. Atau jangan, sorry, Gue bukan minta nomor rekening lu. Aduh, sorry. Enggak, Maaf, tersinggung bercanda. dia. Itu emang gue bayarin. Bukan minta nih. Enggak, maksudnya, sorry. Bukan kesana. Enggak enak. Enggak. Tapi maksud gue ya itulah. Maksudnya win-win situation lah ya, gitu kan. Tapi kan bisa juga ya kan nanti gue yang diundang. Wow, langsung kepikiran sendiri dia. Jadi win-win situation. Iya, temen. Ya gue ini bagus sekali sih bagian yang ini karena banyak sekali pebisnis yang bukan banyak sekali deh, sorry disclaimer ini gue nggak ngomong pebisnis atau apa, cuman banyak orang yang juga ingin menguntungkan dirinya sendiri juga biasanya loh. But dengan mindset yang ada dicantumkan oleh si siapa ini penulisnya? Steven sama si Steph. Asik si Steph. Si Steph ini nulis Kari jadi. think win-win. Jadi lu juga memikirkan orang lain ini juga punya benefits dari lu ya. Sebenarnya gitu kan. Sebenarnya. Jadi ada yang habit tadi yang pertama adalah be proactive, begin with the end in mind, put first thing first, yang itu lo yang tadi yang boxing itu jadi pemenang ya, itu think win-win ya. Ya. Oke. Dan setelah itu ketika kita lagi di dalam conversation, yang lu mesti lakukan adalah banyakan yang gue lihat ya. Ini kayak lagu ya. Women wanita selalu ingin dimengerti. Gimana tuh lagi? Lagunya gimana sih? Iya. Pokoknya adalah tuh band gitu. Ada band itu ya, wanita ingin selalu dimengerti. Iya. Ya sama, misalnya untuk kita mau di ngertiin sama orang,
Ya we need to understand other people. Hmm. Gitu loh. Kayak banyak orang kan nggak mau denger ya. Kelemahan manusia itu adalah kuping ada 2, mata ada 2, mulut ada 1. Satu. Tapi kebanyakan orang mulutnya lebih besar daripada mata dan telinganya. Iya. Nangkep nggak? Iya. Ini Itu sebenarnya ego sih. Ego. Iya. Ya kan, kita kan rata-rata maunya ngomong terus kan. Ya. Kuping kita nggak denger. Ya, sometimes we shut your mouth, listen more. Iya. Cerna dulu, pahami, bukan cuma mendengar loh. Nih kalau di pacaran ya, cowok kan suka mendengar, tapi tidak you hear but you don't listen. Oh iya. Bener, kalau kayak coba deh, kalau lu jemput pacar lu di mobil gitu kan, sayang hari ini tuh saya kesel banget di kantor gini, saya benci nih sama saya punya coworker. Terus yang cowok cuma hanya, Oh iya. kamu dengar gak sih? Oh iya, tadi ngomong apa ya? Nah, lu gimana bahasa Indonesia susah ya? You hear but you don't listen. Iya. Nah berbeda, kebanyakan orang tuh cuma mau hearing aja. Pasti tanya tadi, oh ya, lu ngomong apa ya? Nah ada itu peribahasa itu bro. Apa tuh? Masuk kuping kiri, keluar kuping Wah, kanan. Nah nah, itu bener kan? Betul, berarti? kalau Itu gua dia. masuk kuping kiri, masuk angin bro. Salah ya? Bisa begitu. Masuk angin. Nah itu, Iya, learn iya. to understand. Karena kebanyakan Seek orang first tuh to understand. seek first to understand. Oke. Gitu loh. Jadi jangan selalu rasanya tuh ngertiin gua dong. Gitu kan. Ya ngertiin orang dulu. You understand Benar. somebody position. Jangan selalu rasa kan lu mau di ngertiin sama dunia. Dunia tuh tidak revolve di lu. How is this impact for leadership? Penting bro. Sekarang gini lah. Contoh kayak time to time tim gue punya masalah. Oke. Kayak ya contoh ya, gue nggak mau ngomong klien. Kemarin ada klien gue yang nggak happy, kan? Klien gue nggak happy Oke. karena anak buah dia kerjanya berantakan. Yang semestinya dikasih ke tim kita revisi, nggak ke revisi nih. Oke. Ya karena tim gue nggak bisa baca bro. Karena tulisan dokter gitu kan ada kata. Oh oke. Nah ketika tim gue sampaikan ke gue tanya, iya tuh si bapak ini marah-marah gitu kan. Gimana ya pak? Maksudnya, tapi saya gimana mau bantu pak? Maksudnya tulisannya nggak jelas. Saya nggak kebaca, coba bapak baca deh. Gue lihat, oh ya juga sih. Gue juga susah kebaca bro, gitu kan. Nggak kebaca, dia bener-bener kayak dokter, kayak apa ya? Bener, iya cakar ayam lah ya. Kersif banget lah, maksudnya. Gue kebaca berapa kata, tapi kalau lu suruh gue baca satu sentence, wah ini ngeraba-raba nih, berarti kan serem bro. Kalau gue revisi ngeraba-raba serem. Tim gue sebenarnya mengadakan sesi untuk Zoom, untuk sebenarnya go through. Pak, ini tulisannya apa ya pak? Tapi dia keburu marah dulu. Karena dia kena pressure sama atasannya, ya kerjaan ini mesti selesai. Ya akhirnya kita yang dipandang ya, lu sih, ngerti nggak? Oke. Ya kan, jadi gitu. kita jadi salah, Iya, kesannya salahnya kita nih nggak mau bantuin kita yang lama, Oke. gitu kan? Ya di situ yang mesti kita, ya ketika tim gua ngomong gitu, kan banyak cara kan? Banget. Ya, I listen terus. Jadi gimana? Dari kalian apa yang kalian mau lakukannya? How do you want to solve this? Alright. Aku dengerin dulu. Dan dari situ ini kalau oke, oh yaudah that's good, jalan. Kalau nggak oke nanti gue kasih advice. Yes. Nah, advice-nya ini ono. Understand first. Jangan selalu kalau orang ada klien mungkin datang ke lu, junior, kerjaan lu jelek gini-gini, anak gua mah lu ini. Terus lu langsung apa? Lu reaktif. Marah. Balik badan, ya lu tegur tim lu tanpa lu ngertiin. Nah, itulah. Ini yang gue personally sendiri juga masih terus belajar. Iya. Ya kan kalau gue kan jadi kebawa ego untuk rasa, waduh, ini cacat nih perusahaan gue nih, namanya jelek nih, karena tim gue nggak bisa perform. Iya. Lu tegur tim lu dan tanpa lu klarifikasi. Jangan tersinggung ya bro. Apa sih? Lu masih kepikiran yang tadi lagi? Gue udah kepikiran yang kemarin lah. Yang mana ya? Gak udah. Kayak ini weh. Ya itulah, di-clarify lah. That's why kan mesti komunikasi. Oke. Understand gitu loh. Pahamin dulu orang lain. Orang itu juga mau juga, ya kalau bisa ya sama. Kalau kita udah mau dipahamin orang atau ya kita juga vice versa, win-win situation. Iya. Jangan sampai kena nih ya kan, kena nih ya, dia understand gua nih, makanya lu mesti ngertiin gua dong. Ya kan itu kan jadi nggak win-win kan, Iya. rugi, orang lain jadi rugi gitu. Nah, yang tadi lo bilang tentang tim dan seek first to understand, ini juga ada poin ke-6 yaitu ada bersinergi. Betul. Nah ini poin ke-6-nya memang bersinergi. Ya karena collaboration ini mau nggak mau penting.
Harus ada. Ya, bersinergi ini begini bro. Semua hal kita tuh in point of life kita pengikut bro. Nggak ada namanya baik langsung sendiri. Ya pasti ada, biarpun dia orphan ya, pasti ada orang dewasa yang bantuin dulu nih. Iya. Sampai dia ada umur, dia udah mulai bebas. Pernah dengar teori dengan burung elang nggak bro? Dengan burung elang, eagle. Elang. Oke. Sih bahasa Indonesia gue jelek. Hey, tawain gue. kayak di Batak tuh nggak ada komputer tuh. Nggak ada komputer, jadi komputer. Sama kan elang. Komputer elang. Oke. So anyway, jadi kalau burung elang, Asik, that's good. elang. Jadi ketika dia anaknya masih kecil, untuk ngetes anaknya bisa terbang nggak terbang, dilempar ya. Betul. Dia mamanya akan bawa, dia akan lepas. Ya. Nah anaknya akan jatuh dari ketinggian dan dia mulai ketika udah sampai mau jatuh sampai ke lantai atau ke bumi, mamanya turun, ambil lagi tuh, right? Tapi percaya gue, ketiga kali dilepas loh. Yeah. Right? Berarti itu anak nggak berguna. Beneran. Enggak, tapi ini binatang loh. Oh iya. Ini memang ini dari Net Geographic. Wah gila kejem banget ya. Iya. 3 kali dilepas. Kalau yang dia bisa terbang, dilepas sudah. Gitu loh. So ya itu dia. Basically kalau dari sisi untuk yang sinergi ini ya kerja bareng. You need to lead. You need to follow before you lead. Oke. Jadi message di sini adalah ngikut dulu, belajar dulu. Ya kan banyak orang kan, ngapain belajar? Bapak gue hebat, gue langsung dikasih modal, gue bisa langsung usaha. Yakin lo bisa sendirian. Ya kan? Karena itu akan banyak struggle-nya. Karena you don't know what to do. Kayak lu dicemplungin ke dalam satu hutan tanpa apa-apa dan lu mesti survive. Iya. Lah lu nggak ngerti, ini pohon ini bahaya nggak? Ini makanan bisa dimakan apa nggak? Ya kan? Itu lu akan mati sih. Iya, di situ ini kan juga kalau misalkan sinergi ini pasti ada berhubungan dengan individu yang lain kan sebenarnya kan ya. Itulah intinya ya sebenarnya. Karena lu tuh pertama untuk menjadi leader, ya pertama lu harus di dalam tim dulu ya, follow dulu gitu ya. Paham dulu, ya, kolaborasi dulu, bersinergi barulah lo menjadi. Betul. Karena value pasti berbeda dong. Ya sekarang kita di sini semua value berbeda, bro. Iya. Right, value berbeda. Lu jago musik, gue jago apa? Lu jago sosmed atau jago digital, gue jago branding. Ya kalau semua orang gue jadi seragamin, ya dunia ini nggak kemana-mana, gitu loh. Nggak berwarna gitu. Nggak berwarna, yes. Nggak kayak kita nih merah putih kan. Yo, iya. Right. Merdeka. 28 Oktober langsung ya. Merdeka. Iya. Mungkin setelah itu, setelah sinergi dan 6 itu ya, ini terakhir nih, sharpen the saw. Tahu nggak artinya apa? Nah, gimana tuh? Nih ya. Ini ada cerita. Sebenarnya cerita ini dari Simon Sinek juga ada. Simon Sinek. Nanti ada satu buku yang the next one ya ada bukunya Simon Sinek. Simon Sinek pernah cerita. Ada satu kali ada seorang penghutan ya, yang tebang pohon. Woodchopper itu ya? Ya woodchopper. Ada 2 orang woodchopper. Yang satu tiap pagi dia datang pasti dia tok, dia potong si pohon sekuat mungkin dia. Orang kedua sama nih tetangganya nih, juga tebang pohon terus. Tapi yang orang kedua tiap kali tebang kurang lebih hampir 2 jam 3 jam dia istirahat sejam. Right? Hilang ya kan, dia pergi balik ke rumahnya. Abis itu dia balik lagi nih di siang harinya, tok. Dia hilang lagi ke rumahnya. Terus orang ini penasaran. Lu males, lu menghilang. Sehari bisa 2-3 kali sejam. Tapi kok lu bisa ya motong pohonnya lebih cepat dari gua? Sebenarnya gua tuh yang lebih kerja keras tiap hari yang motong. Kenapa lu bisa lebih cepat? Apa sih rahasianya? Tahu nggak apa rahasianya? Dia pulang mengasah itunya. Betul bro. Dia pulang bukan istirahat doang. Ya, namanya orang juga perlu istirahat, nggak bisa kerja terus ya. Makanya Tuhan menciptakan 7 hari dalam seminggu. Bukan 70 hari dalam seminggu. Bayangin kalau 70 hari dulu mesti kerja 60 hari, 10 harinya baru lu siap tidur, terus lu kerja 60 hari lu mati bro. Ya kan? Makanya kan Tuhan ciptakan 7 hari. Untuk ya
kita ada istirahatnya. Sama dengan juga yang ini, dia asa itu Sharpen X-nya. this, yeah. Nah, asa X itu apa artinya? Mm. Ya kan gue desainer ya, apa X yang mesti asa? Nah, dengerin podcast Dos Kreatif. Ini mengasah Anda. Ini bro. Ya ini mengasah Anda kan? Ya, Iya. ya pelajarin gitu loh. Mindset dibentuk maupun sembari istirahat, duduk minum kopi. Ini kita sebenarnya you still investing in yourself. Yes. Right? Ya dengerin podcast. Gue juga sama dengan umur-umur gini. Aku juga baca buku, dengerin podcast. Podcast ya. Ini dia. That's why sharpening your X ini bukan cuma hanya kita happy. Ya. Ya, karena kerja apalagi kita desainer, a lot of time kita pakai emosional ya. Ya. Right? Ya, kita mesti punya emosional, mesti punya kesehatan, spiritual kita juga bagus, mentality dan physicalnya. Ya. Gak bisa lu cuma kerja gitu kan. Terus Udah. huh? Iya, maksudnya kerja doang, nggak investing in something betul, gitu ya. gak Iya. invest gitu loh. So tadi kita udah bahas buku pertama walaupun secara singkat ya. Cuman menurut gue udah insights yang diberikan Mario udah sangat jelas setiap poinnya. Yaitu ada buku The 7 Habits of Highly Effective Betul. People. Nah, Habits of Highly Effective Betul. People. Nah, ini dari sini. Ya. Poin-poinnya apa aja tadi? Yaitu ada be proactive, ya, yaitu jadilah proaktif, jangan reaktif. Terus ada mulai dengan tujuan akhir, begin with the end in mind. Dahulukan yang utama, ya, put first things first, put Mario. Lalu terus ada berpikir win-win tadi. Ya, Think think win-win, bukan win-win temannya Mario. Seek first to understand, then to be understood. Betul. Lalu synergize, and then sharpen the saw. So. Dan lu tadi sempat tentang mention tentang Simon Sinek. Tadi gue sempat juga ngomong tentang ada namanya 8 habits. 8 habits, betul. Bedanya apa? Betul. Oh iya. Bedanya apa? Bedanya apa tuh sama? Nah, bedanya kalau yang 8 habits sebenarnya kontennya mirip-mirip. Oke. Yang ke-8-nya itu adalah independent dan dependent. Wow. 7 poin yang di atas di sini itu namanya lu tetap dependent dulu. Gitu loh. Lu mau jadi seorang leader, lu mesti independent. Right? Ya, seperti itu kan. Jadi sebenarnya gini loh. Sebelum lu jadi freelance, ya lu pasti kan ya you need to work somewhere first. Iya, you need kan? to follow Lu dependent first. dulu kan. Iya. Lu sebelum jadi orang dewasa, lu dependent kan kepada orang tua lu. Right? Ya tetap ya namanya kan lu nggak langsung lahir cari uang sendiri. Di leader gitu tiba-tiba. Jadi ya. leader, Iya. ya. Lu mesti become, in order for you to be independent, you need to be dependent dulu. Gitu loh. Jadi dependent dulu, pelajarin prinsip-prinsip tadi, nggak apa-apa, kita masih mengikut. Investing. Ketika lu udah ke-8, if you're ready to become a leader yourself, atau kan ada orang yang nanya, kapan sih siapnya kalau untuk bisa buka usaha sendiri? Ya lu bisa independen nggak? Kapan sih siapnya untuk bisa jalanin karir sendiri atau punya departemen sendiri di karir lu atau di sebuah perusahaan? Ya perusahaan itu pasti lihat ini orang bisa independen nggak? Iya. Right? Kalau orang ini nggak bisa independen, dia istilahnya boleh bilang kalau bahasa nyokap gue netek terus gitu ya. ya kan masing bahasa nyokap lu, bahasa nyokap semua orang. Ya kan masing netek terus sama orang tua, berarti ya lu belum siap. Iya. Nah, kesiapan itu lu mesti kasih lihat. Bukan tunggu saatnya baru gua siap. Enggak. Ya, the point of nunggunya itu lu mau berapa lama ibaratnya gitu betul. kan. Oke. Ya your boss will see. Ya kan bos lu juga lihat, oh ini orang udah siap nih. Bro, jalan sendiri deh. Oke. Ya lu udah mulai tuh. Nah, kan ada kepercayaan. Nah, nanti nih udah independen ini kepercayaan, bagaimana ngebentuk tim. Nah, ini buku-buku ini semuanya ada di sini. Yes. So, independent or dependent. You have to start with dependent dulu, baru independent. Nah, point 8-nya itu sih. Oke. Tuh tadi tuh. Jadi tinggal dilihat aja ya. Nih bukunya ada di mana nih Pak Glenn? Sini apa sini nih? Oh, gini ya. Yang mana aja boleh. Pokoknya baca yang 7 Habits of Highly Effective itu dulu baru yang ke-8. Yes, betul. Ya, entah nanti di mana. Oh, gini. Gue kayak patung Liberty. Siap. Thank you Mar. Itu tadi bisa jadi untuk dozers panduan ya. Nanti ini bagus untuk karakter sendiri dulu deh. Iya. Memahami kekuatan kita sendiri. Kalau kayak kungfu pada bilang the chi is inside you, ya kan? Ya sebelum lu jadi orang kungfu yang jago,
Lu kayaknya kendalikan move diri. panda terus ya. Kemarin find your inner peace. Ya. Sekarang Find your inner peace. Nah ini betul, ini inner peace kita. Ya sebelum lu jadi apa namanya legendary warrior ya. Iya iya. Sebelum diajarin kungfu yang martial arts secara Macam-macam gitu ya. ya Yang skillnya, skill, kuasain diri sendiri. ini. Ya itu penting sih. Yang kedua juga yang setelah menjadi leaders ya. Ya, Setelah menjadi leaders ini penting banget nih. Kemarin kita udah sempat ngebahas ini sedikit di podcast yang lalu. Lalu Mario sempat bilang, "Lu siap nggak kalau misalkan lu makan terakhir gitu?" Mario sempat bilang bahwa ada satu buku Simon Sinek judulnya adalah Leaders Eat Last. Yes, ini buku dari Simon Sinek. Yep. Nah, Simon Sinek ini gue tuh suka banget sama rata-rata mindsetnya dia. Ini orang tuh hebat. Maksudnya, nah kalau mau belajar public speaking juga segala macam, ini orang Iya, dia orang bagus ya. bagus banget. Aku pikir pemikiran dia tuh luar biasa ya. No wonder dia diundang di Apple. Oh, Iya, a lot of big mana-mana. companies di IBM, dia a lot of big companies di Google. Yep. So, leader eat last ini sebenarnya adalah di mana you tuh mesti siap terhadap banyak kan sekarang kan entrepreneur tuh banyak ya, topik-topik entrepreneur ya kan. Iya. Tapi mindset mereka tuh salah, right? Dan cara melit company-nya itu mungkin masih cara kuno, gitu loh. Apa tuh cara kuno? Cara kuno gini ya, kalau kita ngomong tentang kayak di Indonesia aja, kita mesti ada cara baru sama cara kuno. Cara kuno itu adalah kita ngomong tentang when you are leader, you are power, ya. Oh iya. Sorry ya, kayak komunis lah, gitu kan. Iya. Power, you listen to me, ya kan. Lu gak mau out, lu gak bisa down, ya kan. Nah, power, ya kan. Iya, Pokoknya iya. gak bisa hajar, gitu kan. Nah, itu boleh bilang masing dipakai di beberapa perusahaan, tapi this is mostly old style. Yang masing boleh bilang kantornya itu kita di cubicle. Ya kalau bisa kerja sedotan di sini, nggak boleh ke WC. Ya, berarti ya basically ya kesannya kita tuh kayak prisoner ya, kayak kaku dan prisoner ya. Lu kerja tuh seperti kayak lu di prisoner gitu kan. Nah, great leader with have priorities in mind itu adalah di mana tuh kita memikirkan nggak cuman hanya kalau lu mau perusahaan lu bagus ini, jangan lupa lo invest di dalam tim-tim lu yang punya well-beingnya juga. Karena orang-orang yang kerja sama lu nggak sehat tuh bukan fisik ya, Betul. mentality, toxicity. Ngomongnya nggak benar, apa nggak punya sebuah prinsip terhadap ucapannya. Iya. Nah ini menjadi problem-problem di dalam perusahaan itu, right? Karena kenapa? Ya kita mesti invest di humannya. Nah ketika kita invest di human, berarti kan leadernya ikhlas kan ya. Berarti ya keuntungan pasti ya kita support ke tim dulu, sehingga masih ada, gue ambil. Ya itu yang namanya leader ikhlas. Leader ikhlas itu juga mesti boleh bilang lu menjadi seorang yang bisa punya, kalau ini mungkin agak sedikit keagamaan ya, mesti punya have the heart to serve, not the heart of a boss yang boy gini aja nggak bisa. Betul. Gitu loh. Betul. But you have to have the heart of the servant, ya bukan arti lu jadi servant ya, but the heart of apa namanya ya, yang humble ya. You are a leader, tapi you have to have the heart yang as a servant juga. Iya, yang gimana orang itu sebenarnya lu layanin. Ya jadi sebenarnya kalau misalkan tadi lu ngomongin tentang tim dan bagaimana sebenarnya leaders itu akan menciptakan budaya di dalamnya. Betul, itu tergantung budaya. dari leadership, gitu ya. Karena the circle of that ya, the circle of safetyness itu penting. Right? Ya kebanyakan kayak gue pengalamin juga. Ya, kok company kita kok kayaknya orang keluar masuk terus ya. Lama-lama perusahaan kita kayak kesetan gitu loh, bro. Datang interview, kesetan. keset. Tapi dibusi apa? Iya keset. Kesetan. Keset. Kesetan ya. Okay. Keset aja gitu. Oh, whatever. Oke, itulah keset lah. Ya. Enggak, soalnya kalau kesetan. Oh, kayak setan. Keset kayak keset ya gitu nih. Ya basically ya orang keluar masuk gitu kayak gosokan nih, udah jangan keset. Kayak gosokan lah ya. Keluar masuk gitu kan. Ya kita sebenarnya ya sedih gitu kan, dan kita pelajarin apa sih salahnya? What did we did wrong? Apa yang salah di kitanya? Nah, kita selalu merasa cara ngelitnya, cara kita menyampaikan kata-katanya, cara bagaimana kita menyusun perusahaan ini. Jadi nggak cuman leadership, tapi nggak ada horizontalnya gitu loh. Kalau Google kan openness, makanya kantornya sendiri di Google tuh nggak punya kamar-kamar. Iya. Everything is open. Open aja. Karena prinsip dari Google tuh openness.
dari desainnya openness, direktur sama timnya bisa makan bareng, bisa ketemu bareng. Nggak ada tembok di antara mereka. Yeah. Ada kaca mungkin untuk ya karena meeting room, tapi everything is all about transparency. Nah itu basically culture-culture ini dibangun tuh. Kayak itu contoh kan dari kayak Google kan ya. Iya, iya. Nah leadership protects their team from internal politics and fear. Tim tambah besar itu brother, udah mulai itu. Udah pasti ya. Ada yang nggak suka sama ini, si ini berantem sama si itu, si ini ngomongin sama si ngomong si itu. Sudah pasti. Nah, once that builds up a cancer, right? Itu jadi problem di perusahaan. Yeah. Jadi problem di performance, jadi problem antara mood kerja, jadi problem antara ya sesama. Karena sesama ada problem, klien kita juga bisa menyium. Iya, iya. Kenapa perusahaan lu bro? Iya, iya. Karyawan lu kok begitu sih? So what should the leaders act? Ya itu dia, the leader ya mesti bikin sebuah kenyamanan. Jadi kalau misalnya di buku ini sebenarnya leader itu lu mesti dive in with the team. Oke. Itu kan. Ya, ini gue tambahin ya dari sisi gue. Oke. Leader itu boleh bilang kalau menurut gue there is 3 types of leader. Leader. Gak ada yang salah. Tapi tergantung posisi lu main seperti apa. Ini kayak perang gitu bro. Iya, iya. Kalau perang formasi leader, ada leader yang di depan. Pasukannya yang di belakang. Iya. Ya mungkin ada yang flanking apa ya tactical ya. Ada yang di depan. Bagus gak? Bagus bro. Tapi kalau leadernya tumbang, tim lu jalan gak? Betul. Right? Ya leader kan kalau kecapean di depan, wah, pok. Masuk rumah sakit contoh ya. Tim lu gimana? Iya. Apa tim lu udah standby, bisa menjalankan peran lu? Iya. Contoh, ini contoh yang satu. Bagus gak? Bagus metode ini. Kenapa? When you lead, remember, they follow. Ya monkey see monkey do, right? Kan? Leadernya belakangnya juga ya kan? Ya sama gitu kan, gitu loh. Ya monkey see monkey do. Ya jadi itu role example mesti ada. Gitu loh. Kalau leadernya ya ini sih gue juga gak sempurna. Gue cerita nih, gue juga gak sempurna. Zaman dulu gue leader gue ada temperamen yang gak bagus, Jun. Ya sama. Terus gue lihat ada tim gue nih, leader gue yang di bawah gue yang gue apprentice gue ya. Juga gue liatin dia. Waduh, kok sama kayak gue ya? Marah-marah juga terhadap anak buahnya ke bawah. Kenapa? Ya itu. Ya dia lihat gue kayak gini, tim bawahan gue juga pakai cara gue untuk mendidik timnya. Nah, si monkey do. Ya berarti kan yang salah bukan anak gue. Gue lu gak bisa bilang, lu marahin tim lu gak boleh begitu. Ya kan kalau di branding ngomong, kan saya belajar dari bapak. Ya kan gue ngikutin lu dari kan kemarin. Juga begitu. Gitu. Kemarin ada yang salah, langsung gitu. ditegurnya begitu. Saya kan ikutin cara bapak, ya kan? Iya. Nah itu monkey do. Nah ini gue belajar banget bro. That's why 17 tahun ini, ya a lot of formasi yang benar-benar ya gue pelajarin terus. Ya becoming a good leader is not one day, one time, 1 year. Memang ini a lot of formation yang mesti dipelajarin. Formasi kedua, ada namanya shoulder to shoulder leadership. Sehingga ya lu berdiri dengan pasukan lu di samping. Ngerti gak? Jadi lu gak di depan, lu gak di belakang. Lu di samping. Nah ini ada kekuatan. Kekuatan kenapa? Leadernya aja juga ngikut ngangkat-ngangkat loh. Ya berarti ya misalkan do the things that everyone is doing it. Nah ini kayak Toyota kan kayak gini kan bro. Toyota tuh ketika lu masuk ke dalam Toyota company-nya, lu mau dari lu orang terkenal, dari anak orang kaya terkenal, lu masuk ke Toyota, lu tuh Toyota. Lu gak bisa bilang lu spesial karena siapa gua di belakangnya. No, you're Toyota. Gitu loh. So, nah itu everybody is equal kalau misalkan yang ini. Nah ini bring forth a unity-nya. Right? Karena kalau kalau seorang leader di dalam satu circle, lu berani ngomong gosip di dalam? Gak bakal bisa. Right? Kayak sekarang lu di sekeliling satu kantor nih, lu kerja bareng tiap hari di depan tim lu. Ya berarti ya mungkin ya dia ngomongnya di luar lah ya. Ngomongin lu, ngomongin temannya di luar. Tapi at least di dalam 9 jam lu kerja bareng. Ya kan circle itu kan lebih pure lah. The lesser your time lu mengontrol that kind of kontaminasi ya, internal politik atau bikin tim lu tambah takut, nggak dapat proyek aduh gimana ya? Ya kalau leadernya di sana. Ya kalau leadernya panik ya satu tim juga panik. Udah kelar sih itu. Ya kan? Sama aja kebakaran semua. Ya itu, ya you need to show that leadership di sana. Ada leadership yang di belakang, bro. Menurut lu bagus nggak leadership yang di belakang? Ya oke aja. Kenapa oke, bro? Menurut gue
Ini ada gue ngeliat gambar ya, ngeliat image ya. Ada 2 itu. Jadi yang leadership di belakang tuh kayak ini, kayak serigala. Pimpinan serigala kan sebenarnya paling belakang tuh dia. Ya. Yang ngejaga lah ya. Cuman balik lagi di dalam bisnis. Oke-oke aja, tapi ada satu masa itu nggak bakalan survive. Oh gitu. Kalau gua ngelihatnya gitu. Tapi I don't know. Ini point of view gua. Kenapa leader mesti di belakang? Untuk ngebentuk tim lu. Ya. Kalau lu nggak kasih kepercayaan kepada tim lu dan lu selalu di depan, tim lu nggak belajar apa-apa, right? Tim lu selalu yang ada Pak Junior di depan, aku tinggal ngikut terus, aman. Kalau lu nggak ada, saya nggak ngerti semuanya. Kenapa? Karena dia nggak pernah di depan. Iya. Nah, ada kadang-kadang leader kita mesti di belakang. Why? Leading is not doing. Remember, leader don't do the work. Leader leads the work. If you do the work, you're not a leader. You are a doer. Nangkep gak? Nah, ketika lu di belakang, bukan artinya lu cuma enak-enak, sepoi-sepoi. Enggak, lu mantau, lu push, lu kasih sebuah yang gerakan bener apa enggak. Iya. Right? Kayak sekarang gini loh, lu punya karyawan restoran. Ya awal lu kasih lihat kan, cara nge-serve kayak gini, taking menu kayak gini. Ya tapi kalau lu di depan terus yang di belakang dia jadi leader lu dong bro. Iya betul. Ya kan, leader kan mesti lu di depan. Oh itu kamu di sini. Nah kamu mesti ngatur formasi. Ketika leader di belakang itu seperti kayak coaching. Iya. You right? lead kan. You lead. Iya. You lead. Ya coach itu nggak main sepak bolanya bro. Dia ngelihat siapa yang gerak-gerik, yang mana yang salah, yang mana yang bisa diimprove sebagai coach. To make who better, to make them better. Not to make the coach better. Yes. Nah jadi ini 3 formasi ini yang aku pelajarin. Ya ini tergantung situasional yang harus dilakukan seperti apa. Karena secara timeline sebenarnya kita bisa ada di depan, di dalam unite, di dalam tim sama di belakang kan. Betul. Ya walaupun paling sering yang di belakang sebenarnya. Ya itu yang kalau dari ini sih gue tambahan ya dari untuk buku ini juga ya. Jadi kalau secara si Stay Safe in Circle ini adalah di mana lu internally, politically, fear ini lu mesti deal with it. Right? Nah, selanjutnya ada biology of the leadership adalah trust, cooperation, trigger, oxytocin ya. Oxytocin ini adalah sebuah di mana kalau orang tuh merasa seneng atau sedih ya kan, kayak dopaminnya sebenarnya. Nah ini kan sebenarnya kan dari apa yang mereka lagi pikirin gitu loh. Betul. Kalau mereka lagi stres ya, of course yang dia keluarnya adalah kortisol ya. Kortisol ya, oksitosin dan kortisol. Kortisol, which is yang mereka stres, takut, ragu, ya kayak di film apa tuh namanya, yang fear gitu kan. Iya. Ketakutan, anxiety, nah itu. Kayak si apa namanya emotions apa? Ya itulah. Film Inside Out ya. Oh Inside Out ya. Kan. Nah itu dia. So, tapi kalau nggak bisa joy terus pasti ada bener pasti ada. And kalau lo nggak melihat dari belakang, ya kayak tadi tuh dari formasinya dari belakang ataupun lo unite the team, lo nggak bakal bisa ngeliat ini sebenarnya. Betul. Ya kalau di depan kan lo nggak bisa lihat ke belakang. Bisa ngelihat. Kita lihat terus CCTV. Iya bener. Kaca spion gitu. Kaca spion kan. Nah itu dia. And then ya the end of the day yang lo mau ciptakan dari semua ini adalah sebuah culture yang punya perasaan empathy. Karena kalau tim lu tidak ada merasa satu organisasi dan employee lu nggak berasa punya feel dan value, nah lu nggak akan mereka nggak akan rasa belongingnya. Seperti itu loh. You see what I mean? Feeling belonging itu di dalam perusahaan itu susah banget. Feeling belonging itu bukan artinya lu bayar sebanyak mungkin. Ya kan? Lu bisa gaji orang 100 juta tapi dia nggak bisa feel belonging, sama aja bohong. Lu bisa bayar orang 1 juta atau lu nggak bayar sama sekali tapi orang itu feel belonging banget. Mau datang ke kantor kayak misalkan gak apa-apa lu nggak bayar gue bantuin. Nah itu feeling belonging yang di luar biasa. You see what I mean? Karena yang mereka dapetnya adalah sebuah reward, sebuah value terhadap di luar nilai gaji, di nilai yang lain-lain. Nah di suatu saat ada satu tim di angkatan kita itu kita tuh boleh bilang udah kayak wolf pack gitu loh. Kita bahagia bareng-bareng, lagi project susah bareng-bareng, lagi nggak ada keuangan lagi ketat bareng-bareng, happy juga bareng-bareng, dan we stick together. You know, like kayak lagunya sih itu a flock of birds sticks together ya apa sih? Lagu apa itu? Yang Billie Eilish. Oh Eilish ya.
Ya, seperti itu. Ya burung ya, burung kita Ini Wolfpack lo berarti dulu ada tuh ya? ada. Ya tapi ya gitu, ada masalah, ada ini, masalah keluarga, masalah apa yang tidak bisa terduga. Ya sehingga ya one by one collapse. Ya tapi ya journey lah ya. Iya iya iya. Itu 17 tahun, ya kita udah mau menjelang ke 18 malah sekarang kan. Journey lah. Gitu. Jadi sebenarnya Leaders Eat Last juga ini mengesampingkan ego ya. Betul. Ini semua kalau dari ngelihat poin-poinnya adalah ya kelihatan banget sih bahwa lu kesampingin ego dulu untuk menciptakan tim yang Betul. bagus Betul. gitu ya. Ya basically it's not all about power. Kalau power kan biarpun lu salah, lu mau kelihatan bener ya. Betul. Ya kan, gengsi dong. Wah, dia ketahuan nih gua salah nih. Gengsi dong, ya kan? Ya udah selesai di itu situ. mesti kita runtuhkan perasaan-perasaan itu. Iya. Ya kita mesti ya, waduh, salah nih gua nih. Sorry ya, bro. Jadi gimana nih? Ada ide-ide baru nggak? Admit your defeat, admit your mistake. Why? Itu susah loh. Susah loh itu. Emang susah. Emang susah. Iya. Leader juga nggak selalu sempurna. Betul. Ya gue jujur gue nggak sempurna sama sekali, Jun. Lu sekarang ngomong tentang buku leadership. Lu lihat aja seberapa banyak buku yang gue baca. Gue masih nggak sempurna. Cuman ya balik lagi ya kesempatan untuk belajar tuh kayak tadi lo bilang gitu. Maksudnya lo harus belajar juga untuk investing diri lo sebenarnya. Nah sekarang gue itu ngelihat bahwa kayak tadi lo ngomong oksitosin dan kortisol itu sebenarnya gini, kan leaders itu pasti punya banyak tekanan bro, banyak sekali tekanan. Betul. Itu hitungan jam ya. Betul. Menurut gue sih hitungan jam tuh. Betul. Makanya tadi gue bilang lagi, sebelum lu baca buku yang kedua ini, lu mesti baca buku yang satu. Itu Lu mesti bisa proaktif dulu. Kalau lu nggak bisa dapetin kalau lu ada masalah langsung lu reaktif, lu pasti yang kedua leadership lu nggak berjalan. Bener. Kenapa? Ada masalah. Emang nih tim gua kurang bagus, kurang pintu. Selalu bukan masalahnya di lu. Iya. Right? Makanya kenapa gue kasih tahu yang buku pertama ini. Gue baru ngebahas itu lu ngebaca pikiran gue. Wah, bukan ngebaca sih bro. Basically emang keterjadian begini. Iya. Pasti dunia gitu ya begini. Kenapa perusahaan pecah tuh begitu? Betul. Right? Ya kenapa? Because ya kita nggak bisa kendalikan diri kita sendiri. Iya. Kita nggak punya prinsip kita sendiri. Iya. Masalah selalu masalah orang lain, bukan orang gua. Ya mungkin Reaktif. udah dari agama tuh begitu ya. Iya. Ya gara-gara Adam, gara-gara Hawa kasih kita apel, gara-gara si ular, ya kan? Ya kan? Ada aja. Jatuhan manusia itu bukan gara-gara saya, bukan Adam, tapi gara wanita, dia yang kasih saya makan apelnya. Itu kan dari awalnya manusia. Iya. Dosa itu dari mana? Jadi ada alasan untuk kesana ya. Betul. Kau coba deh, kalau misalnya di dalam Adam mengaku ke Allah, right, bahwa iya saya yang salah, gitu kan? Kita mungkin nggak ada dosa hari ini. Iya mungkin. Mungkin. Ya, mungkin. Tapi kan sudah tertulis. Atau gitu kita ya. nggak selalu menunjukkan Jadi dosa ke keep orang blaming gitu. Jadi kan Iya, gitu ya. iya. Ya. Make sense. Gitu. Make sense banget. Jadi buku pertama Seven Habits itu harus dibaca. Lalu harus langsung baca buku yang kedua yaitu Leaders Eat Last. Leadership. Sebenarnya ini banyak lah. Biasanya nggak mesti diurut semua. Iya, tapi nomor satu itu dari 5 primary. buku ini ya, Iya. makanya kenapa diurutkannya begitu Ya, gitu. primary-nya itu. Lalu kita langsung menuju ke buku ketiga. Buku ketiga. Setelah kita Leaders Eat Last gitu, Betul. kita mengesampingkan ego, terus kita langsung membahas tentang good to great. Betul, Good to Great Dari Jim Collins. Jim Collins. Nah ini Gimana buku bagus banget nih. Sebenarnya buku ini merubah mindset di mana tuh kebanyakan orang tuh ngomong tentang gue jadi desainer yang bagus. Tapi apa lu jadi desainer yang terbaik Yes. atau great ya? Iya. Because good and great, good itu musuhnya great. Great, iya. Ya. Di sini dibilang good is the enemy It's of the enemy great. of great, Iya. gitu kan. So basically kalau misalnya you say good job, sama ada temen lu yang gue bilang great job, lu mesti tersinggung. Iya. Karena kalau dia melakukan lebih bagus daripada lu, and you're the enemy of it, ya kan? Zaman dulu kan orang bilang, I'll do better, right? You do better, juga enemy of good, Iya. right? Ya betul dong. Betul. You do a better job atau you do a good job. Oh, itu you beda do banget a great job. Di atas great ada lagi bro. Iya. Apa bro? Awesome. Excellent.
Excellent. They call it Oke. the excellency, right? Tapi itu memang udah Udah ranahnya udah beda lah perfect ya. ya, Iya, perfect. Itu lu mesti naik ke gunung bertapa gitu kan, lu bisa benar dapat inner peace dan luar biasa lah ya. Yes. Okay, the excellency. So basically kalau dari di sini adalah differentiate the company dan Merly di sini tuh ada 5 poin juga nih secara leadershipnya ya. Oke, apa aja Ya tuh? kan? Ya pertama itulah menjadi leader itu lu mesti menjadi orang yang humble, but yet driven. Seperti itu loh. Nah, style berbeda-beda leadership itu. Oke. Gitu. Style berbeda-beda. Jadi dia di sini adalah untuk menjadi humble and yet driven leader. Nah, itu pertama. Karena kenapa? Kalau lu nggak bisa melakukan apa yang lebih baik kemarin untuk hari ini, ya pretty much lu nggak ada. You are still good, but you're not great, ya kan? Not good enough. Not good enough. Oke. You're not great. Nah, di situ yang mesti di challenge lagi sih gitu loh, bro. Di dalam dunia, ya gue nggak ngomong bisnis lah, dunia kerja lah ya. Kebanyakan orang berhenti di baik. Betul. Oke. Kayak gue udah cukup baik. Betul. Terus habis itu dia stuck di dalam kehaluan yang menurut gue jadi tumbuhnya ego. Ya. Terus ya gimana tuh kankernya di situ ya? Nih gue nggak mungkin ini menuju leader ya. Cuman bagaimana leader itu mengatasi sebenarnya? Ya, ini memang pertanyaan yang sangat sensitif dan yang susah ya, karena ini kita dealing with manusia, bro. Because we never know what you are thinking, what other people's thinking. Selera good juga beda-beda. Ya, dan kadang-kadang juga nggak cuman hanya apa yang dipikir orang itu, tapi kadang-kadang juga kondisi yang membentuk dia. Oke. Yang istilahnya bikin dia jadi stuck. Gitu loh. Mungkin kondisi. Kita kadang-kadang ya gitu. Oh, udah bagus nih, masih bujang, bagus. Ketika menikah sudah ada boundaries. Iya. Yang dia bilang saya udah tidak bisa begitu lagi, ya kan? Saya ada batasnya di sini nih. Iya, ada priority Karena lah, jadi ada batasan istri, tuh. ya kan? Ketika udah ada istri punya anak, saya tidak bisa lagi nih keluar kota. Saya mesti dapat kerjaan di Jakarta. Ya itu lot of faktor yang aku nggak bisa benar-benar give you a must ya. Right. Tapi dari 17 tahun yang kita jalani, brother. Yang gue lihat adalah tim itu kayak baju sih, bro. Gimana tuh? Right? Dimana baju yang lu pakai masa lu bayi, kecuali baju lu bisa melar sampai lu umur 16 tahun, ya silakan. Tapi biarpun dia bisa melar pun dan lu masih bisa pakai, Iya. ya belum tentu itu masih zamannya. Betul. Right? So the company has to grow. Jadi istilahnya kayak bayangin kalau perusahaan lu adalah kayak satu bus ya. Ya kan, bus ya. Tintit, ya kan, atau kayak kemarin tuh tol lalet ya kan. Iya. Oh, journey. Oke. Yuk, naik, ya kan? 2 orang 3 orang naik. Ikut tuh. Wah, kita semangat. Kita mau tujuan ke bus stop kedua. Iya. Tapi kita ada tantangan, ya kan? Kita berhasil, bro. Stop kedua. Ada yang turun? Mungkin gak ada yang turun. Ya mungkin kita naik 3 orang. Berarti kita berempat ya. Kan? Naik nih 3 orang lagi. Karena ya busnya masih muat. Jalan. Ya gitulah. Jadi getting the right person on the bus is what it needs. Tapi orang di bus ini kadang-kadang mereka merasa kayak, aduh udah bosan, udah lelah. Ya gini-gini aja. Biarpun kita tanya, emang kantor ini kurang apa? Iya, kurang ada free food, kurang ada bean bag, ya kan? Kurang ada Coca-Cola. Kita udah ada tetap aja resign gitu. Iya. Ya nama manusia, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya kurang ada outing, udah dibikin outing tiap bulan, tetap aja resign. Iya. Ya kan? Right? So it means that memang ada zamannya aja. Oke. Gitu loh. Jadi ya kayak orang pakai baju baru ya ada waktunya. Tapi mungkin itu dia. Tapi ada juga di mana orang ini memang ada satu kebatas mampuan ya. Iya. Misalkan lu dari bus tadi ya, kita dari level 1 ke level 3. Ternyata orang ini memang ya mampunya sampai level 3. Iya. Tapi perusahaan ini kan gak bisa stop karena dia doang. Betul. Right? Ketika kita mau menjenjang lagi ke level 6, ke level 7 dan dia tidak mampu, ya banyak cara nih. Iya. Coaching dia, training dia, atau do something yang bisa elevate dia, atau enggak ya he will stay there. Betul. Ya ketika dia stay di situ dengan orang-orang baru yang masuk dan dia rasa ketinggalan. Lama-lama dia mengundurkan diri. Iya, pasti. Itu terjadi. Ya
Ya, gue juga nggak bisa help everybody ya. betul. Gitu loh. Ya tapi yang kayak lu cerita ini banyak kejadian di perusahaan-perusahaan. Dan menurut gua leaders bisa sensitif untuk melihat itu sih. Harus punya kepekaan tersendiri ya. Makanya mungkin dari yang cukup baik itu di industri kreatif menurut gua itu lebih banyak, Mar. Betul. Karena ya mungkin nggak tahu ya, seniman tuh punya apa ya, punya their own opinions yang dimana ya namanya juga seniman gitu ya. Dan dalam hidup berorganisasi biasanya tuh enggak, I'm good kok ini ngomongnya, but you're not good enough gitu. I'm still good. Nah makanya di industri kreatif ini sebenarnya masuk di poin yang kedua adalah discipline people, discipline thought, discipline action. Nah ini itu sebenarnya kan berkorelasi itu. Iya betul. Nah itu gimana nih di industri and you as leader gitu, apa bukti nyatanya itu apa, bro? Wah, gak ada bukti nyata sih bro, but Itu susah ya. susah ya, maksudnya ini gue juga jujur aja I don't have the 100% of the answer. Yeah, I know, but you talk about it di last episode kan tentang if you want to build a industry atau apapun, disiplin adalah is the key. Itu disiplin is the key. Yes. Tapi kalau untuk kedepannya bagaimana tergantung ya, namanya kan badai-badai. Oh Tapi, iya pasti. Ya disiplin itu ya you have to have the factornya di situ. Karena itu yang lu tetap mesti punya, bagaimana tuh tetap passionnya terhadap apa yang lu kerjain sih bro. Seperti itu loh. Kayak misalkan, nah nanti ini ada berapa buku-buku lagi ngomong seperti itu. Oke. Ya, seberapa banyak jam sih yang kamu sudah invest terhadap apa yang kamu suka kamu lakukan. Gitu loh. So how many hours have you spent, have you invest in the things that you love that you do? Kayak contoh ya, nanti kita ngomongin bagian itu ya. Okay. So ya di situ lah, menurut gue lah, focus on the passionate, what you passionate about, do better and better. Yeah. Right? Gue selalu tanya tim gue, guys, project yang mana yang paling bagus di Rubik Cube? Portfolio mana yang paling bagus di Rubik Cube? Tahu gak jawaban gue apa? Apa? Project yang paling bagus adalah project berikutnya bro. The next project yang kita akan dapat nih klien-klien kita, gue selalu bilang, this project will be better than what I have. Ya betul dong. Yeah. Ya, kalau lu melakukan sesuatu, Iya. Kalau nggak develop ya. iya, kalau lu dapat project ya sama lagi atau lebih parah dari sebelumnya. Iya. Berarti Jadi embel-embel kreatifnya dibuang aja. bukan jadi good, jadi better doang ya, atau worse. Iya. Oh no. Right? Don't be. Ya kan, ya to be great is lu mesti ngelatih lagi. Iya. You know, basically kayak karate ya, whatever, kayak sepak bola ya. Iya, Gue udah jago goal, aim lagi higher. So that drive that engine di dalam lu tuh tetap mesti ada mesti ada passionnya. Iya. Because when you have passion, when you do the things that you like to do, in the end of the day, uang tuh akan datang sendiri. Yes. Bukan kita nyari uang, tapi uang nyari kita. Dan juga kalau misalkan ada passion, the level of discipline itu pasti lu udah Betul. Pasti lo jalanin lah ya. Betul. Udah nggak mungkin enggak gitu. Betul. Right. Lalu mungkin yang dari Jim Collins juga ada konsep ini, Mar. Ada hedgehog principle. Betul. Jadi, dan ini bagaimana menemukan satu hal yang benar-benar membuat tim unggul. Betul. Ya itu dia. Misalkan ya you have to passionate about. Lu mesti share your passion. Gitu loh kan. Kayak sekarang kan DOS nih. Ya kalau lu nggak passionate di sini Jun, ya basically lu cuma jadi host doang kan. Lu nggak bakal mikirin kemana ini DOS. Lu cuma datang sebagai figuran doang yang menjadi okay, this is my job. After this, who cares about DOS? Doer. Right? It's just only a doer. Berarti itu bukan passion bro. Itu jadi tukang doang. You get what I mean? Jadi kita nggak ada satu feeling of kepemilikan nih terhadap semua yang lu suka. Gitu loh. Nah itu bisnis yang mesti kita salurkan kepada tim-tim kita. Influence them. Influence them why you do this. Gitu. Ya orang yang ikut ke dalam bus, yang tadi kan kita ngomong tentang bus. Orang yang ikut bus mungkin gak, kita kemana ya? Kita kemana ya? Ya ngikut aja. Ya lu yang nyetir kan. Right? Tapi ya lu mesti juga punya waktu yang untuk ngobrol sama mereka. Right? Kenapa gue begini sih? Kenapa kita tujuan begini? Apa sih lu punya impian dan passion ini yang kita bisa bareng gitu loh. Oh, nice. Nah itu yang mesti kita taruhkan, yang letakkan, yang at your best, show them, lead them. That becomes the driver of your economic engine.
Nice. Ya itu tadi dari Good to Great ada by Jim Collins. Makin lama makin deep ini Pak Iya, obrolan ini. betul. Ya, karena kita emang ini bukan urutan bukunya ya, sekali lagi ya bukan urutan bukunya, tapi somehow ini ternyata kok bisa related dan levelnya juga makin up nih. Lalu setelah buku ketiga nih Mark, Good to Great by Jim Collins, lalu nah ini nih. Ini bagus. Ini judulnya aja udah bagus banget. Namanya Atomic Habits by James, namanya Clear lagi. Clear. Jelas gitu. Jelas dia pokoknya. Clear atau bening. James Clear di sini bilang, you do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Ini apa maksudnya? Mau perusahaan jalan, ini kita balik lagi. Iya, balik lagi. Gue kalau paling gampang nih picture-nya perusahaannya. Mau perusahaan jalan, itu bukan seberapa bagus produk lo atau seberapa bagus cara penjualan lo. Tapi adalah bagaimana lo menciptakan sistem di dalam perusahaan lo. Jadi sistem itu yang bagaimana tuh kita tuh punya sebuah rules and regulations-nya. Semua peraturan. Sistem itu yang menjadi focus not on just the goal. Ya siapa sih yang gak mau jadi kaya? Lu mau jadi kaya gak? Mau lah. Glenn mau kaya gak Glenn? Atau menjadi miskin terus? Apa udah? Atau miskin aja terus? Right? Ya, semua orang gak ada. Lu nanya millions of people, you want to be rich or to be poor? Ya psychologically pasti orang bilang gue mau jadi lebih kaya lah. Right? Mau sehat atau mau sakit? Siapa yang mau sakit bro? Right? It's a nonetheless question ya. Jadi kalau menurut gue aja, focus not on the goal, focus on the systemnya. Right? Karena sistem itu, once you have that, the goal udah kelihatan lah gawang-gawangnya. Seperti itu kan. Jadi kalau ini buku ini adalah di mana tuh lu membentuk sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan ini bukan cuma hanya your habit terhadap apa namanya, gimana ya, yang lu bentuk sehari-hari gitu loh. Dia lebih kecil lagi tuh karena ngomongnya atom. Betul. Bukan kacang atom ya guys. Betul, kacang atom kalau mau masuk silakan ya, kita terbuka. Betul. Cuman ya balik lagi nih Atomic Habits sebenarnya ini adalah sebenarnya kunci utama ya membangun sistem yang baik sebenarnya. Betul. Intinya itu dulu ya. Karena ini gue nggak tahu. Kalau kita punya sistem yang baik, the goal will follow apa enggak? We will follow. That's why you have the cue, the craving, response, and reward-nya kan. Ini empat. Cue, cravings, respond, and reward. Cue itu apa? Cue itu adalah di mana ya lu lihat titiknya kayak bilik cue. Okay. Ya craving itu ya di mana lu ingin ya selalu menjalankannya lah. Gitu kan. Ya respon ya bagaimana lu responnya, and then the reward will be that's the goal. Which is that system yang lu akan perlu menjalankannya. Oke, berarti prinsip-prinsip utama dari Atomic Habits ini pertama adalah fokus pada sistem, bukan tujuannya. Betul. Lalu yang kedua adalah kebiasaan kecil yang kuat. Betul. Sangat kuat malah nih dibilang, bukan hanya kuat ya. Ya, make habits like seperti kayak obvious, attractive, easy, satisfying, seperti itu sih. Di sini ada pernyataan juga. Mungkin kalau Atomic Habits ini kebiasaan kecil nggak tahu nih, kebiasaan kecil yang positif tuh pasti banyak banget tapi kita nggak sadari. Betul. Itu mungkin tidak terlihat penting, tapi kalau dilakukan signifikan dan konsisten itu akan berbuah. Wah, bahasanya jadi betul. Ya gitu. sekecil-kecil mungkin 1% aja lah di hidup lu rubah. Right. Contoh misalkan lu harusnya pergi nge-gym dan lu mesti mengurangi nonton TV. Atau nonton drakor atau cikor whatever lah. Right. Nah you can use that time yang masanya lu terbentuk. Kan kita terbiasa bro. Kadang-kadang kita terbiasa nih kalau udah pulang mandi apain? Netflix ya kan. Atau whatever Disney Hotstar apa segala macam. PlayStation everything. Kita tends to self rewarding leisure ya kan, pampering yourself gitu kan. So if we can have that 1% each day untuk kita meletakkan apa yang lu suka, apa yang lu inginkan. Contoh kayak misalnya daripada gue nonton drakor mendingan gue sit up deh 3 set gitu kan. Lu rutin deh yang kecil-kecil deh sampai setahun. Kalau sit up mungkin dari kemajuan jadi kemunduran sudah, tapi in a good way. In a good way, betul. Tapi ini juga sih Mar, maksudnya yang tadi lo bilang ya, focusing in 1% in every time in your life gitu ya. Menurut gue itu ada orang secara sadar melakukan nggak? Kalau gue sih gue melakukan itu ya. Jadi kalau dari sisi gue gini, jadi gue selama ini tuh ya nggak memikirin kesehatan. Kemarin gue ada ngomong sama temen gue orang Jepang, gue agak kesel
kesel tapi ketampar ya. Dia Apa bilang tuh? begini, gue kan ngomong banyak tentang bisnis tuh. Oke. Terus dia bilang gini, dia sebenarnya dia mention sendiri yang duluan ya. Dia bilang gini, oh gue ada type 2 diabetes. Gue bilang gue juga. Terus dia kasih lihat dia punya nilainya. Ternyata blood sugar level dia tuh lumayan tinggi. Terus gue kasih lihat gue punya. Dia tau gak dia bilang apa? Oh, you're a good businessman, but your life is shit. Gitu. Your health is shit. Dia bilang. Oh really? Iya, gue langsung, waduh, emang sih ini gue mesti do something about it. Yeah. I need to change my habit, I need to change my lifestyle-nya. I need to have a transformation-nya nih di sini di mana. Terus kan makanya gue selalu ngajakin, bro, padel yuk. Iya. Pagi-pagi setelah gue anterin anak gue sama istri gue suka jalan nih keliling komplek dan segala macam. Ya di sana ya sebenarnya I can choose to go back to sleep gitu kan. Iya. Gue bisa aja abis anterin anak gue pulang, aduh masih bisa ada sejam lagi nih sebelum gue pergi ke kantor kan. Gue bisa tidur, but I did not choose that. Yeah. Ya I choose to sekarang tuh gue lebih mendingan tidur lebih pagian. Jadi gue jam 10 kayak kemarin gue agak subuh sih. Jam 10-an, 9:30, 10 lewat sedikit gue udah di ranjang. Gitu. Gue udah kayak standby tidur gitu. Ya, gue bangun setiap pagi sekarang ini jam 6 gue udah bangun. Oke. Gitu. Karena kan mesti siap-siap nganterin anak gitu kan seperti itu. Iya. So that becomes like that 1% sacrifice yang dimana tuh memang ini bukan ngomong tentang company ya. Gue ngomong cuma personal. Tapi apa yang lu lakukan di personal lu sebenarnya bisa dilakukan di company lu. Sangat bisa. Habit sebagai leader gitu ya. Betul. Karena itu yang menjadi ketika lu kepikiran that cue dan lu ingin cravings. Ya itu ya lu cravingin dan lu respond to it. Ya kan sekarang lu udah tahu lu pengen nih. Tapi lu tidak melakukannya. Gak akan tercapai. Gak ada cravings itu ya? Gak ada cravingnya. Belakangnya udah gak ada tuh pasti. Gak ada. Craving semua orang pasti ada lah. Tapi responnya itu yang gak ada bro. Iya. You know? You see, you think about it, but you don't do it. Oke. Ini mungkin kalau bahasa lainnya, kalau respon kan ya, you don't do it. Right? Iya. You don't do it right juga gitu mungkin ya gitu ya. That's nice. Berarti tadi kita udah ngebahas beberapa ini aja ya. Kita recap sebentar sebelum kita menyentuh buku yang terakhir. The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Lalu ada Leaders Eat Last by Simon Sinek. Ada Good to Great by Jim Collins. Lalu ada Atomic Habits by James Clear. Buku yang kelima, terus gue dapet insight dari Mario bahwa si John C. Maxwell ini juga adalah seorang pendeta juga ya? Dan dia orang terkenal ini orang basically kalau lu ngomong tentang buku leadership banyak banget dari dia. Memang kalau dari si James ini ada berapa teachingnya dia memang tuh agak ortodoks atau misalkan ya karena dia orang udah lama sih ya di leadershipnya. Tapi most of the books-nya cukup menarik lah. Cukup menarik untuk gua list ke sini sih. Karena leadership ini memang fundamentalnya ya yang bagus lah. Oke. Seperti itu loh. Kalau misalkan di John C. Maxwell ini memang ini ada 5 poin ya di dalam 5 poin ya. Jadi bahkan the 5 level of leadership ya. Yes. Nah, tadi gua sebenarnya ada sedikit bahas-bahas di situ. Ada bahas-bahas di awal-awal. Agak nyerempet nih. Apa tuh? Jadi kalau leadership itu adalah growth through stages of influence, not position. Jadi ketika orang bilang, "Oh, kamu apa ya? CEO, kamu COO, CFO, lu sebagai manager, sebagai apa lagi? Sebagai senior, iya, pokoknya sebagai level mau apa lah, manager supervisor, gitu. apa segala. Basically itu cuma posisi. Ya. Itu cuma jabatan. Tapi bukan artinya lu tuh leader. You get what I mean? Ya maksudnya leader itu di mana ketika lu bicara orang udah tahu kok lu tuh di mana gitu. Lu di pangkat mana disebutkan. Jadi pertama itu position adalah yang paling rendah adalah yang paling rendah adalah position adalah people follow you because they have to. Apa artinya? They have to. Boss. Boss. Jadi yang dia ngomong sebenarnya nomor 1 posisinya adalah being a boss. Okay. Right? Being a boss gampang dong bro. Gue punya uang, gue hire orang. Tapi kan a boss sometimes is not a leader. Ya because I have money, gue hire orang. Oh ya lu kerja gitu. Ya misalkan that's it. There's pretty much only like people have people follow because they have to. They have to find money, they have to find work, they have to find a job, right?
Itu ya position level. Itu position level. Right. Ya kan sekarang banyak kan orang interview, Pak saya cari kerja Pak. Kan nggak kenal tuh. Iya, iya. Nggak kenal leadernya siapa, perusahaan ini punya siapa. Asal I get a job. That is position, that's the first one. Oke. Kedua adalah permission, follows them because they want to. Nah, ketika when you talk about permission, ini berbeda lagi nih bro. Gimana? Posisinya beginilah. Gimana lu bisa hire orang, contoh deh, yang mungkin lu nggak dibayar dan dia happy to do it for you. Kayak misalnya lu hire sebuah temen, mungkin nggak dibayar loh, tapi dia happy to be willing to help you, karena dia in the same melakukan kegiatan yang sama gitu. Passion apa dia suka sama lu, dicinta sama lu. Kadang-kadang ini mungkin bisa terjadi di di dalam sebuah komunitas. Ya, komunitas. Ya kan? Ya. Lu gak dibayar loh, lu volunteer, ya kan? Right? Lu volunteer kayak yayasan lu volunteer, dibayar enggak? Mungkin ya kalau ngomong bayarin juga ya enggak seberapa. Tapi lu happy. Gitu kan? Nah, ini adalah di mana permission. People follow because they want to, because they look up to you. Not about the money sometimes, but they want to, right? Ya, dia agak mengimpikan kemana, right? Nah, poin ketiga adalah production. People follow because what you have accomplished. Seperti itu loh. Wah. People follow because what you have accomplished. Jadi contoh, wah, bro, gini deh bro. Kalau lu bisa kerja di Google, tapi nggak dibayar, lu mau nggak? Mau. Tapi di sebelah bosnya, mau nggak? Dia apa? Di sebelah bosnya Google. Oh iya, mau lah. Atau lu kerja di mana ya? Lu kerja di Telsa, bos lu langsung Elon Musk. Lu mau nggak dibayar tapi? Do you want it? Mau lah. See? Nah itu dia. Ya karena kan lu mau kerja sama si siapa namanya Elon Musk, ya karena dia itu adalah seorang figur yang dimana lu mau kerja bareng. Untuk tapi ini mengambil ilmunya. Ya di situ. So this is like production. Yeah, people follow because what you have accomplished. Right. Nah, keempat di sini adalah people development. Jadi leadership yang keempat ada di sini adalah you grow into a leader. Berarti kan lu menjadi sebuah apprentice lah ya. Right. Lu pelan-pelan pelajarin kayak tadi sama again follow before you lead. Sebenarnya ini prinsip-prinsip semua buku tuh mirip, bro. Right? Human itu nggak bisa lu atur. Yang lu bisa adalah lu influence. You see what I mean? Yeah. I cannot change your life, but I can influence your life. Nah itu manusia bro. Makanya kan KOL banyaknya influencer. Iya. Bukan positioner. Bukan positioner. Kalau mereka KOL adalah positioner, berarti dia memposisikan produk-produk kita untuk beli, ya kan? Ya influencer itu ya di mana ya lu menginfluence orang ya. Karena ya untuk jadi leader lu mesti influence mereka. Seperti kayak lu, right? Atau merupai lu atau merupai gaya lu tapi dengan karakter dia yang mungkin ya evolve lah ya, right? Nah kelima adalah pinnacle, you develop a leader who develops leader lagi. Tadi si people development udah ya? Yang mana? People development. People development itu yang empat, yang empat, ya. Which is yang itu leader ya. Leader itu basically grow into leaders. Right. Pertama kan ya gua refresh ya. Kelima kan tadi kan pinnacles, ya. Pinnacles itu adalah lu udah jadi leader nih. Tugas leader itu adalah menciptakan lagi leader. Karena lu nggak bisa ke atas lagi. Betul. Right. Lu menciptakan lagi leader. Seperti itu. Jadi poin pertama, ini kita recap sedikit. Position. Position adalah ketika ya misalkan lu belum ada apa-apa, lu cemplung ke dalam satu posisi, ya lu sebagai whatever kameramen kayak lu sebagai apalah designer lah, graphic designer kan itu position yourself, right? Nah itu nomor satu, people follow because they have to, right? Kedua adalah permission basis, right? Permission basis, people follow because they want to, mereka mau mengikut lu. Gitu kan kadang-kadang kan kerja sama teman kita partnership atau segala macam, that's the permission way, ayo kita bareng yuk, gitu kan. Nah ketiga adalah production, where people follow for what you accomplish, right? Kayak misalkan ya mungkin Rubik Cube sudah sekian lama, wah ini perusahaan yang mungkin ada beberapa orang yang desainer yang ingin join ke kita, nah itu kan dia kan lihat portfolionya, dia lihat company kita seberapa lama ekspektasi kita, gitu ya. Most of the people ya mau masuk ke dalam perusahaan yang berbobot lah ya. Ya keempat sudah masuk ya orang ini mesti jadi leader. Karena dia nggak mungkin dong cuma di level 1 doang. Position aja. Gue jadi di graphic designer 10 tahun gue jadi graphic designer, nggak bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Mungkin ada tapi nggak grow. Mungkin nggak grow. Di tim kita I'm proudly to say I have
tim kita mulai dari office boy. Dia climb jadi FA artist. Dia climb menjadi production head. Sekarang udah masuk ke dalam jadi desainer. Background dia nggak ada desainer sama sekali. Lulusannya teknik mesin, nggak ada urusan sama sekali. Tapi itu dia willing to learn-nya, right? Ya kalau dia misalkan mau stop good-nya just to become an FA artist, nggak ada salahnya sih, right? Tapi dia nggak, dia terasa, wah kalau di perusahaan ini mau naik jabatan, ya mau ada sebuah ya namanya ya apa ya gagasan yang lebih lagi, ya lu mesti naik pangkat kan, ya kan? Seperti itu. Itu iya gue tahu orangnya siapa sih dan very inspiring. Gue bangga sama dia. Ya gue nggak ngomongin namanya siapa, but I'm really very happy gitu loh. Gue seneng banget dan gue justru lagi mau nuai lagi nih. Kemarin juga ada satu OB gue ngomong sama gue juga sama, Pak, saya boleh nggak ada komputer untuk saya coba-coba? Boleh, pakai aja. Kita ada yang kosong, kamu pakai. Kamu belajar dari yang orang tadi yang aku bilang. Ya kalau kamu sampai bisa, emang ini memang jalan kamu dan kamu tertarik dan kamu tekun, go ahead, I'll change your life. Ya, itu pinnacle ya. Yes, I'll change your life. Nah berarti ya posisi gue, let's say mungkin di 4 nih bro. Ya gue mau cetak lagi, atau mungkin posisi gue di 5. Gue lagi mencetak leader lagi. Karena nggak mungkin gue leader sendiri. Bener. Ya kalau gue sekarang gue udah di atas, gue mau kemana? Berarti kan gue mesti tumpah untuk bikin satu yang baru lagi kan. Ya ini orang mesti ada yang cover gue. Nangkep gak? Iya. Ya kayak satu cup lah ya. Kalau gue udah tuang udah penuh nih, leadernya udah sampai di atas. Ya kalau gue tuang lagi ya leadernya tumpah-tumpah kemana-mana gitu kan. Berarti kan gue mesti ada cangkir baru lagi. Sehingga leader ini bisa memegang satu perusahaan ini dan terus gitu. Iya. Lo tadi sempat ngomong tentang John C. Maxwell dengan dia sebenarnya ortodoks gitu ya. Maksudnya ya gue nggak bilang kuno, cuman mungkin tertinggal. Cuman menurut lo dari kelima level of leadership ini yang paling menantang tuh ya di era modern lo bro. Di era kita nih, kita kan udah tahu kita akan berhubungan dengan Gen Z, Alpha gitu ya. Itu menurut lo yang paling menantang tuh di posisi mana nih? Apakah di position, permission, production? Jujur kalau dari sisi gua tuh yang susah-susah tuh 1, 2, 3. Oke. Why? Karena mereka belum ada mentalitasnya. Mereka belum ada prinsipnya. Mereka tuh seperti kayak telur yang lu taruh di meja gini. Itu susah bro. Keempat masih lebih gampang bro. Kalau lu udah masuk ke poin 3, 4 ini lebih gampang. Itu udah karena 1, 2, 3 udah dilewatin. Betul. Karena mereka udah punya prinsip bro. Gini lah bro, kalau lu ngomong sama orang yang belum selevel pikiran lu, susah bro. Nangkap gak? Iya. Gitu loh. Jadi mereka tuh mungkin tidak sehalaman sama lu. Seperti itu loh. Kalau yang untuk kelima, pretty much ada challenge. Ini masing-masing semua ada challenge-nya bro. Iya. Yang ke-1, yang poin 1 position, boleh bilang rata-rata mereka belum ada komitmen. Ya mereka kerja, ya mereka ya udah lah, lu bayar gue jalanin. Tapi ya gue nggak tahu ya, besok mungkin gue pindah, ya besok gue mungkin mungkin pindah karena di tempat satu ada coffee machine. Ya mungkin ya kayak gitulah, mungkin ya di situ lebih nyaman gitu kan. Yeah. Lu masih kayak boleh kayak pacaran, lu tuh belum pasti nih dia mau sama lu selamanya atau jangka panjang. Coba-coba gitu loh. Masih apa ya namanya? Iya. Masih cabe-cabean. Iya, uji coba lah ya ibaratnya. Nah, karena mereka juga masih bingung ya mau kemana, kecocok-cocokan. Ya misalkan ya udahlah gue posisi gue dulu aja di sini lah. Ya kan lu cari posisi graphic design, lu posisi musisi. Ya kan? Ya gue jalanin. Nah, sebenarnya gue nggak ngomongin pemimpin dulu deh. Jadi saat kita ngomongin position, berarti kan lu ingin kerja. That's it. Nah, terus lu banyak berhenti di level position tuh, bro. Maksud gue ya maksudnya lu banyak sekarang dunia berhenti di level position ya, gitu, ya kan? Nah, terus sebenarnya tuh position ke permission itu jaraknya bisa pendek bisa panjang. Permission itu sebenarnya nggak mesti jarak sih, bro. Permission itu sebenarnya cara. Iya, caranya untuk naik ke, ya gue nggak tahu nih ini staging apa enggak. Gitu. Nggak kayak gini. Permission ini kayak gini loh, bro. Andai kata ya, gimana bikin atau orang yang mungkin lebih tajir dari lu nih, tapi lu rasa dia bagus nih, dan lu mau dia kerja sama lu, gimana ya? Contoh orang yang lu mau nih, dia datang ke kantor lu aja naik
BMW series 5. Iya, iya. Gimana bro? Mm-mm. How do you make him or her want to help you, want to work for you? Mm-mm. Mungkin pun gue juga nggak mampu bayar dia. Iya. How? Nah ini key pointnya bro. Permission itu di situ. Mm. Jadi nggak selalu uang yang berbicara. Iya, ini kan kita ngomongin level of leadership-nya ya gitu ya. Betul. Ya makanya kadang-kadang pas di position aja gue ngalamin gitu, gue mengalami bahwa ada di level dimana mereka kayak gue nggak tahu ya, cuman mungkin gue agak harsh, cuman ada level nggak bersyukurnya gitu. Jadi mereka tuh nggak mau melalui ini dulu. Mereka udah mau di level dimana mereka tuh, gue harusnya bukan di sini. Gue harusnya di levelnya di permission atau udah di bahkan udah mau sampai production gitu. Sementara kita lihat di ya emang lu udah ngasih produksi apa yang terbaik gitu. Nah itu as a leader gitu, bagaimana tuh cara tegurnya, gue nggak tahu sih. Nah ini tegur nih sensitif nih, ini memang udah dibuka di dalam buku ini lagi ya. Iya, ini iya, udah masuk ke dalam HR nih. Iya. Soalnya aduh ini soalnya penting banget. Soalnya kita ingin mencetak leaders kan di dalam company kita sebenarnya. Tapi kan balik lagi, all books yang ada di sini tuh mengesampingkan ego. Cuman kalau if we talking about this di HR gitu ya, itu pasti egonya selalu muncul, ya kan? Nah itu gimana tuh bro? Wah ini sebenarnya is a very good and tough question. Nah I like this nih, keren nih bro. Kalau gue pandang dari kacamata HR ya, ini kan sebenarnya masalah HR ya bro. HR ini sebenarnya ada berapa poin. Basically ketika si orang positioning ini, contoh orang ini dia kerja sama lo nih Jun. Gimana dia bagus nggak bagusnya? Pertama itu yang lu mesti set adalah tadi sistem dulu tuh. Sistem lu jalan nggak? Lu nggak bisa bilang orang ini nggak bisa kerja kalau lu perusahaan sendiri nggak punya sistem. Nggak punya sistem, betul. Boleh bilang nggak ada rules. Cara-caranya gimana sih? Gitu kan? Jadi sometimes kan kita maunya gini ya. Gue bayar lu nih, lu masuk ya. Pokoknya lu bisa semua loh. Lu bisa semua loh. Lu yang cari tahu dong. Right? Ya, banyak kan orang mau kayak gitu. Right. Banyak kan yang seperti itu kan. Kan udah bayar lu, ya kan gitu seperti kan. Nah, itu sometimes ada yang pinter, yang dia bisa ngeraba belajar sendiri. Dia misalnya dia adapt ya. Dia autodidak, dia adapt. Ada yang nggak bisa. Ada yang kok begini sih? Ini kan, kok gua tuh nggak dihargain sih? Gua tuh nggak dihormatin sih? Gua nggak dikasih training sih? Mental sendiri. Ada yang kayak gitu. Lebih banyak yang kayak gitu sebenarnya. Lebih banyak yang tadi, yang poin tadi yang gue bilang lagi ya, yang reaktif. Selalu bukan masalahnya lu, masalahnya orang lain, masalah perusahaan, masalahnya pokoknya bukan lu paling sempurna di dunia ini. Bahkan udah di nurture aja udah bisa keluar. Betul. Ya, basically begitu, itu mentalitas bro. Itu justru sometimes ya di Indonesia mentalitas kita miskinnya di situ. Kita tuh sudah negative thinking kita tuh kebanyakan bro. Nggak tahu ya, mungkin kebanyakan kejahatan di negara kita begini. Lebih ini sih, jadi kayak jangan lewat situ, di situ ada setan. Iya. Gitu sih. Lebih kayak pakai mistik atau gimana ya, yang menjadi kayak bukan jadi advice, jadi menakutin orang gitu kan. Ya kan? Jadi menakutin orang itu menjadi satu cara nasihat di Indonesia. Right? I don't know, that's what I felt. Disclaimer, that's what I felt. Ya kan? Jangan lu ke situ lu, ntar lu kenapa-napa. Sebenarnya lu bisa kata-kata yang berbalik loh. Bro, lewat sana lebih baik loh. Dan lebih terang dan lebih aman. Lu nggak usah bilang jangan ke situ. Jangan ya tabrak pohonnya. Jangan tabrak pohonnya ya. Kayak sekarang lu ngomong tentang seorang pilot, jangan tabrak gunung ya. Apa yang akhirnya di otak dia Jun? Yang dia pikirin si pilot bukan pikirin goalnya. Pikiran dia adalah jangan tabrak gunung, jangan tabrak gunung, jangan tabrak gunung. Yang lu lihat gunungnya, bukan lihat titik tujuannya. So you see the obstacle, not the goal. Betul, pasti. Itu banyak kan kacamata orang Indonesia. Jangannya kebayang, jangan kesini, jangan pacaran, jangannya doang. Change the language. Sebaiknya tuju ke sana, right? And this is the path. Jadi lu nggak bilang jangan tabrak gunung. Orang begitu loh bro. Nggak perlu soalnya. Kan nggak perlu. Karena kalau bilang lu jangan tabrak pohon, ya yang dilihat pohonnya bro, bukan jalanannya. Nah ini mindset yang kecil-kecil begini loh. Ya ini yang mesti
Olah dulu mesti- dari benih. Mesti dibaca di Atomic Habits tuh berarti. Yes, itu di Atomic Habits sama yang di atas yang tadi yang Iya, iya. istilahnya yang sama Simon Sinek ya. Iya, iya. Sorry, yang sama yang tadi apa Stephen Covey ya. Iya. Mindset dulu benerin. Mindset. Karena kalau once you can think well, you know how to proactive, lu cemplungin dimanapun, lu bisa langsung cari jalan keluar. Bukan ngeluh doang. Nah, ada satu buku yang gue belum masukin di sini. Apa tuh? Namanya ada nih nanti kita tambahin ya. Iya, Namanya Who Moved My Cheese. Oh, gue tahu tuh. Gue tahu tuh. Ya Iya, simpatikus. simpatikus ya. Ya, itu sama. Manusia itu. Ya tikus itu sebenarnya manusia lah. Mereka digambarkan sebagai manusia. Ada manusia yang cuma lihat gue aman. Gue setiap bulan dapat keju. Aman lah, keju gue selalu melimpah, selalu ada. Tapi ketika satu hari kejunya tidak ada, bagaimana? Ada yang coba bilang, tenang, ntar juga ada keju lain, aman. Ada yang, waduh nggak ada keju nih, cepet-cepet pakai sepatu. Ada yang ngeluh, aduh siapa yang ngambil kejuku? Aduh, ya kan? Cuma ngeluh doang. Ada yang, ya berbeda-beda karakternya nih. Oke. Itu loh. Itu bagus sih buku itu. Ya, that's why. This kind of books yang bikin sebenarnya ke buku-buku ini semua tuh yang perkaya kita lah. Iya, iya. Right. Makanya gue nggak sempurna. Ya, maksudnya I don't always say manusia harus selalu belajar lah ya. nggak sempurna bro. Makanya why I keep reading all these books is because I'm not perfect. Gitu loh. Even though I can say about this, gue bisa cerita dan hal gini, gue tetap masih terus seeking of enlightenment-nya yang untuk selalu perbaiki terus. Thank you so much bro. Ini berarti buat teman-teman kita tadi udah bahas 5 buku dan banyak buku lainnya mungkin nanti kita taruh di caption aja ya Pak Glenn ya. Jadi ditaruh apa aja yang direkomendasikan Mario, kalian bisa lihat di situ for free, tapi bukunya kalian beli sendiri. Tapi tapi ngomongin for free, I got this one bro. Yeah. Jadi kita punya nih, tuh From Scratch to Hatch. Nah, boleh dijelasin dulu. Ini di sini ada tulisannya nih. Yes. Kisah perjuangan 27 pebisnis tangguh. Betul. Nah, di sini membangun mimpi dari nol. Nah, di sini sebenarnya adalah salah satu buku saya salah satu penulisnya di dalamnya di dalam dari 27 pengusaha ya. Nah, ini bisa saya kasih for free ya. For free? Right. Ada berapa yang kasih for free? Kita kasih 3 deh. 3, oke. 3 peserta ya, penonton ya, penonton. Jadi coba di komen and like sebanyak pokoknya mungkin. subscribe dulu, like ini episode ini, terus komen dari tontonan ini apa kesimpulannya yang kalian yang harus ditulis. Betul. Gitu ya. Nanti di komen. kita kirimin Nanti for free. kita filter. Kita akan kirimin ini. Betul. Oke. Nah, ini akan ada kisah-kisah di mana misalkan kalau dari sini sih kalau saya punya bab saya di sini adalah bagaimana saya membuat usaha which is Rubik Cube ini dari nol. Dari nol ya. Right, pretty much how do I from nothing gitu loh, from looking at company-company yang dulu misalkan idol kita, idol company kita mungkin bisa menjadi rival juga di some point. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang nanti mungkin bisa jadi satu bahan to know our background juga ya. Iya, betul. Itu. So from scratch to hatch, subscribe dulu. Like this episode, the 5 books of leadership. Terus ada juga tulis komennya tentang kesimpulan buku ini. Coba Mario pegang dulu. Oke. Siap. Di sini. Oke. Jadiin foto utama ya. Boleh. Oke. Langsung aja komen guys buat dapetin 3 buku gratis. Yes, per orang ya, per orang. Per subscriber. Betul. Thank you so much Mario atas Sama-sama. insights-nya. Thank you. Semoga ini semuanya kalau misalkan ada yang salah, mungkin ada yang kata-kata salah di tadi kita podcast saya mohon maaf ya. Mungkin ini tetap saya juga belajar dan dari kacamata apa yang saya curahkan hari ini memang ini adalah personally dari opini kita, dari apa yang saya kutip dan saya kupas dari buku-buku yang kupas ya, bukan kupus. Kupus ya. Kupas ya. Kemarin saya salah ngetik di Delecep. Saya tulisnya kupus gitu. Saya kupas. Jadi semoga ini juga bisa, intinya adalah menjadikan sebuah take it as a
sebuah wisdom Yes. terhadap buku-buku yang kita share. Ya mungkin ada beberapa buku pun juga teman-teman sudah tahu, tapi ini juga bagus untuk refresh, ingat lagi dengan akar-akar, dengan fondasi. Yes. Karena fondasi yang kuat akan membentuk semuanya kuat. Apalagi dari karakter seorang personal. Right. Wow. Kalau personalnya kuat, pasti keputusannya Pasti. kuat, pasti family-nya kuat, semua teman-temannya juga pasti. Interpersonalnya pasti kuat. Yes, itu key-nya. Diingat ya dosers ya. Iya. Coba diulang. Wadah, boleh. Nih kalau dari Kung Fu Panda, yesterday is a mystery. Today is a present. Bukan tomorrow is yesterday is sorry. Yesterday is history. Yesterday is history. Right. The future is a mystery. Today is a gift. Yes. That's why kamu dapat buku ini ya, as a gift. Silakan. Oke, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe Dose Creative Channel, like dan comments juga. Lalu thank you Mario. Thank you Jun. See you in the next daily dose of creativity. Happy weekend. Happy weekend too. Happy weekend juga. Yeah, dose Alright, out. dose out.